Bab 61. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, terjemahan perahu naga editor, terjemahan perahu naga. Setelah Richard meninggalkan tambang emas, dia terus memindai peta dengan penuh semangat. Perwujudan paling langsung dari kekuatan seorang prajurit adalah level dan potensinya. Level, dengan setiap peningkatan level, sejumlah kekuatan tertentu dapat diperoleh. Potensi, mewakili jumlah kekuatan yang dapat diperoleh setelah naik level. Berburu tidak hanya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sumber daya, tetapi juga sejumlah besar pengalaman. Tanda seru, naik level adalah melodi abadi. Tidak sampai gelap, Richard kembali ke wilayahnya dengan tubuh yang lelah. Meskipun dia lelah, dia dalam suasana hati yang baik. Setelah hari yang sibuk hari ini, dia telah memperoleh banyak hal. Pertama, dia telah menempati tambang emas berukuran sedang yang dapat menghasilkan 14.000 unit per minggu. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan panen dari berburu, ini adalah pendapatan tetap, dan itu cukup harum. Kedua, dia telah memusnahkan raksasa setengah logam dalam pertarungan langsung. Itu telah membuktikan kekuatan tempur pasukan sekali lagi. Itu memberinya pemahaman langsung tentang kekuatan tangannya. Ketiga, dia memperoleh cetak biru bengkel makanan dari tambang emas, yang memberi Twilight City arah pengembangan lain di masa depan. Ini adalah bangunan dengan warisan tambahan. Terakhir, pemindaian hari ini telah memanen banyak mangsa dan pengalaman. Prajurit kalajengking beracun, Firaun terkutuk, dan kapak orang mati semuanya telah mencapai level 4. Dan mereka sekarang melewati ambang level 5. Ruang sistem juga dipenuhi dengan mangsa, dan dapat memproses setidaknya 2.000 unit makanan. Panennya penuh. Kembali ke wilayah itu, Karu menunggunya seperti biasa. Tetapi hari ini, pihak lain tampaknya memiliki banyak hal dalam pikirannya. Hanya setelah Richard bertanya, dia mengetahui bahwa permukaan air di sumur wilayah itu telah turun drastis dalam 2 hari terakhir, yang membuat Karu sangat cemas. Tuan Richard, permukaan air sumur wilayah itu telah menurun lagi hari ini, mungkin akan turun lagi dalam beberapa hari. Richard juga sakit kepala. Air di gurun melambangkan kehidupan. Kekurangan air berakibat fatal bagi wilayah itu. Dia telah mengumpulkan 9 keping pecahan air mata air, dan tinggal 1 keping lagi untuk mensintesis air mata air berukuran sedang. Namun, dia belum melihat tanda-tanda transaksi untuk hadiah itu akhir-akhir ini. Aku akan menyelesaikan masalah ini, paling lama dalam 2 hari. Richard akan menambah nilai unit sumber daya sebagai ganti pecahan air mata air jika tidak ada transaksi yang diselesaikan pada hari berikutnya. Uang adalah uang, jadi membelanjakannya bukanlah hal yang buruk. Ketika Karu mendengar ini, dia akhirnya merasa lega. Setelah Richard meletakkan hasil panen hari itu di dekat sumur untuk diurus oleh para penghuni, dia kembali ke rumah bangsawan. Setelah makan malam, dia membuka forum chat untuk melihatnya. Saat itu, dia menyadari bahwa dia telah menjadi subjek diskusi yang tak terhitung jumlahnya, dan ekspresinya langsung tampak aneh. Patung-patung pasir ini tidak mengubah karakternya kemanapun mereka pergi. Mereka tidak melakukan apapun setiap hari, dan mereka masih memiliki kekuatan untuk saling meludahi. Dia melirik hadiah yang masih belum dia selesaikan, lalu pergi mencari pecahan air mata air untuk dijual. Dia menemukan bahwa orang-orang lain yang menjual pecahan air mata air semuanya adalah orang-orang yang tidak berperasaan, dan tawaran mereka semakin kejam. Setelah dia menimbang, dia langsung meningkatkan nilainya sebesar 30.000 unit sumber daya. Dia masih tidak percaya bahwa 5 kuda gurun dan 30.000 unit sumber daya tidak cukup untuk ditukar dengan pecahan air mata air. Setelah menggantungnya selama beberapa menit, sebuah pesan pribadi tiba-tiba berdering. Ding, gelombang hadiahmu telah terjual. Anda telah kehilangan 5 kuda gurun dan memperoleh pecahan air mata air *1. Sudut mulut Richard berkedut. Mengapa dia merasa kehilangan uang ketika transaksi terjadi begitu cepat? Namun, dia juga merasa lega di dalam hatinya. Dia akhirnya mengumpulkan cukup banyak pecahan untuk naik level. 3 pecahan air mata air dapat digabungkan menjadi air mata air harta karun bintang 1. 10 di antaranya dapat digabungkan menjadi air mata air harta karun berukuran sedang bintang 2. 30 di antaranya dapat digabungkan menjadi air mata air harta karun berukuran besar bintang 3. Masalah kekurangan air di Twilight City telah tertunda lama. Itu bukan masalah. Menurut perkiraan air mata air di hutan zaitun Rusia,
air mata air berukuran sedang dapat digunakan oleh 3.000 hingga 5.000 orang tanpa masalah. Di masa depan, dia tidak perlu mengkhawatirkannya untuk waktu yang lama. Setelah masalah yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama ini terpecahkan, dia dalam suasana hati yang baik lagi dan pergi tidur dengan gembira. Belum terlambat untuk menyimpannya besok pagi. Tanggal 10 Mei dini hari. Suara gaduh di luar membangunkan Richard. Dengan sedikit keraguan, dia mandi dan berjalan keluar dari rumah bangsawan. Saat dia menelusuri suara gaduh itu, dia tiba di area sumur itu. Saat itu, sekelompok besar orang berkumpul di dekat sumur sedang mendiskusikan sesuatu dengan wajah cemberut. Ketika mereka melihat Richard, mereka tergerak dan segera membungkuk. "Selamat siang, Tuan." Namun, nada bicara mereka tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya, seperti terong yang diinjak-injak oleh embun beku. Richard mengangkat alisnya. "Apa yang kalian bicarakan pagi-pagi begini?" Seorang warga dengan wajah sedih menjawab. "Tuanku, entah kenapa sumur ini tiba-tiba kehabisan air pagi ini." "Kehabisan air?" Richard tercengang. Ia melangkah maju beberapa langkah dan sampai di sumur melalui celah di antara kerumunan. Ia menunduk. Ia melihat sebuah tong kayu setengah basah yang diikat dengan tali. Tetes-tetes air meluncur turun dari samping. Di dalam ember kayu, air hanya menggenangi dasar ember. Apalagi airnya keruh dengan banyak pasir, jadi tidak bisa diminum sama sekali. Tadi malam, Karu bilang bisa bertahan beberapa hari, tapi hari ini, airnya habis. Richard langsung teringat dengan notifikasi sistem Senin sebelumnya. Minggu ini adalah minggu yang istimewa, minggu kekeringan. Saat itu, ia bahkan sempat mengeluhkan dampak kekeringan di padang pasir. Sekarang sumber air pun habis, bagaimana ia bisa bersikap tidak masuk akal? Inikah kekuatan minggu kekeringan? Sungguh menakjubkan. Kita tidak boleh meremehkan minggu-minggu istimewa ini di masa mendatang. Warga sekitar mulai berdiskusi lagi. "Tuan, apa yang harus kami lakukan? Apakah kami harus pergi ke hutan zaitun Rusia untuk mengambil air di masa mendatang? Mengapa sumur air tiba-tiba mengering? Tidak mengering tiba-tiba. Saya perhatikan kemarin bahwa airnya menjadi lebih sedikit. Mari kita gali sumur lain." Sekelompok orang itu bingung. Mengeringnya sumur telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Ini adalah gurun. Air melambangkan kehidupan. Seseorang tidak dapat hidup tanpa air. Pada saat ini, Karu juga bergegas. Wajahnya yang keriput seperti pohon tua tampak lebih tua setelah dia menyaksikan pemandangan ini. "Selamat siang, Tuan." Setelah dia memberi hormat kepada Richard, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kekhawatiran di wajahnya hampir meluap. Richard menatap mata semua orang dan tersenyum. Bukankah ini bertentangan dengan senjata? Kemarin, dia telah meningkatkan nilai sumber daya untuk pecahan air mata air terakhir. Tidak perlu gugup, aku punya cara. Suara tenang ini segera membuat kerumunan menjadi tenang. Keterampilan kepemimpinannya memiliki karisma yang kuat dan dapat dengan mudah meyakinkan bawahannya. Rasa percaya yang kuat muncul di hati para penduduk. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikannya setelah dia berbicara. Richard melambaikan tangannya, dan 10 pecahan kristal muncul di tangannya. Mereka tampak seperti kristal yang pecah, tetapi tidak melukai tangannya. Pecahan mata air itu hanya sepertiga ukuran telapak tangan. Mereka tampak seperti kristal yang pecah, tetapi tidak melukai tangannya. Pecahan air mata air dapat menghabiskan 10 potong air mata air sintetis berukuran sedang. Apakah Anda ingin mensintesisnya? Konfirmasi. Saat dia menentukan pilihannya, pecahan air mata air di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Penduduk di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Para penduduk tua yang telah melihat hutan zaitun Rusia dan kelahiran air mata air menjadi bersemangat saat ini. "Saya pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Itu adalah hadiah yang diberikan Tuhan. Tuhan pada akhirnya masih memilikinya." Ketika orang banyak mendengar ini, mereka langsung gempar. Hadiah yang diberikan Tuhan. Petik 2. Apakah itu harta karun yang diberikan Tuhan? Dewa di atas, saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk melihat harta karun seperti itu. Kerumunan kagum. Mereka semua membuka mata lebar-lebar. Mereka ingin melihat seperti apa hadiah legendaris yang diberikan Tuhan itu. Sinar cahaya itu secara bertahap mengembun di tangan Richard, dan pecahan air mata air menyatu menjadi bola kristal yang memancarkan aura dingin. Di tengah bola kristal, air mata air berdeguk.
Suasananya sangat unik. Richard menyeret kristal di tangannya dan berjalan menuju sumur. Tap, tap, tap. Suara sepatu bot kulit yang menginjak lantai yang renyah tampaknya telah menyentuh hati semua orang saat ini. Dia datang ke depan sumur dan membalik tangannya. Bola kristal itu langsung jatuh ke dalam sumur. Ah! Kerumunan itu tanpa sadar berteriak kaget. Tap! Suara batu yang dihantam ke air terdengar. Kemudian, situasi kembali tenang. Richard melirik kerumunan. Sudah beres. Dia langsung berbalik dan pergi setelah dia mengatakan tidak ada omong kosong lagi. Penduduk tanpa sadar berpisah ke kiri dan kanan. Mereka melihat sumur air yang sunyi, wajah mereka agak tercengang. Mengapa hadiah yang diberikan dewa tidak bergerak? Apakah tuan itu pergi begitu saja? Sementara mereka dipenuhi dengan kebingungan. Bang! Kolom air yang tingginya lebih dari 10 meter tiba-tiba menyembur keluar dari sumur yang mengering. Setelah air jernih naik ke puncak, air itu jatuh dengan cipratan. Pakaian penduduk di sekitarnya semuanya basah kuyup. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang bersembunyi atau merasa tidak senang. Saat mereka menatap kolom air yang memenuhi langit, kegembiraan tak berujung muncul di hati mereka. Hahaha, ada air. Di tengah kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, semua orang tampak menjadi gila saat mereka mulai berlari ke sumur. Setelah kolom air yang tinggi jatuh, air sumur tampak memiliki aliran mata air yang tak berujung yang mengalir dari sumur. Setelah depresi, orang-orang tertawa dan memercikkan air ke teman-teman mereka. Mereka melepaskan rasa takut dan gelisah yang baru saja mereka rasakan. Di bawah sinar matahari pertama di pagi hari, mereka tertawa seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air di padang pasir adalah harapan, kehidupan, dan segalanya. Mereka yang tidak mengalami kekeringan di padang pasir tidak akan pernah bisa merasakan betapa berharganya air. Tuhan sekali lagi telah memberikan kehidupan pada tanah ini, harapan, dan masa depan. Setelah waktu yang lama, kerumunan yang kelelahan itu menjadi tenang. Seorang pemuda menoleh untuk melihat ke arah tempat Richard pergi, terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia perlahan meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk ke arah tempat Richard tidak ada lagi. Adegan ini menyentuh banyak penduduk. Pada saat ini, mata semua orang terbakar saat mereka memberi hormat pada jalan yang kosong. Ding, gelombang tindakanmu telah menaklukkan penduduk Twilight City. Kemajuan Anda dalam meningkatkan keterampilan kepemimpinan Anda telah meningkat sebesar 50%. Ding, gelombang atribut tersembunyi Twilight City, dukungan populer telah mencapai 80. Atribut yang diperoleh, tempat yang stabil. Tempat yang stabil, dukungan populer memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi. Daya tarik bagi para pengungsi telah meningkat sebesar 30%. Ada kemungkinan yang lebih tinggi untuk menarik bakat tingkat tinggi atau pahlawan tingkat rendah untuk mencari perlindungan bersama Anda. Richard tercengang ketika mendengar pemberitahuan sistem. Dia membacanya lagi dengan saksama. Tempat stabilitas, orang-orang bersatu. Tingkat kebahagiaan tinggi. Daya tarik bagi para pengungsi meningkat sebesar 30%. Ada kemungkinan lebih tinggi untuk menarik bakat tingkat tinggi atau pahlawan tingkat rendah untuk datang dan mencari perlindungan. Wow, orang-orang bersatu. Bagaimana bisa ada panen seperti itu? Ini jelas merupakan karakteristik perkembangan. Mungkin tidak banyak berpengaruh dalam jangka pendek, tetapi semakin lama, semakin besar manfaatnya. Hahaha, ronde ini tidak kalah. Tanda seru. Richard, yang sedang dalam suasana hati yang baik, datang ke rumah tuan dan membuka panel sumber daya Twilight City. Twilight City, level 1 desa kecil, masing-masing 2000 unit emas, batu, kayu, dan biji besi. Bangunan, rumah bangsawan dasar 1, kediaman elit, 10 bengkel pandai besi dasar 1, barak dasar 1. Bangunan khusus, tidak ada. Ruang terbuka, 10 petak. Penduduk, manusia 340 orang, genome gurun, 20, buru berlengan panjang 30. Sumber daya, emas 25.000, kayu, 25.000, batu, 12.000, biji besi, 12.000. Sumber daya langka, merkuri 0, sulfur 0, kristal 0, batu permata 0. Poin sumber daya yang ditempati, tambang mini, 1, ladang penebangan mini, 1, biji besi mini, 1, biji emas sedang, 1, biji batu permata mini, 1. Sumber daya khusus, hutan zaitun Rusia, lebah mahkota gurun, naga api. Atribut wilayah, tanah pasir kuning, di bawah perlindungan Lord Richard,
penduduk Twilight City tidak akan tersesat di padang pasir, dan konsumsi stamina mereka di padang pasir akan berkurang 30%. Kurung siku buka, sarang pasukan, tanah penjaga, elit 3 bintang 3. Piramida besar, elit 3 bintang 3. Sarang kalajengking, elit 3 bintang 1. Piramida kutukan, elit 3 bintang 1. Rumah kayu kapak perang, langka 3 bintang 1. Tentara, mumi Firaun penjaga, elit 3 bintang 90. Mumi terbalut, elit 3 bintang 51. Prajurit kalajengking beracun, elit 3 bintang 20. Firaun terkutuk, elit 3 bintang 20. Kapak orang mati, langka 3 bintang 15. Pahlawan, Adel Torin, peringkat A. Deskripsi, wilayah yang biasa-biasa saja di gurun kematian, tetapi memiliki sejumlah potensi untuk pengembangan. Setelah Richard membaca atribut teritorial beberapa kali, ia mendapat ide. Ruang bawah tanah berskala besar di akhir bulan dapat menentukan kekuatan keseluruhan wilayah, dan 1 juta penguasa teratas dapat masuk. Ia tidak tahu seberapa tinggi level wilayah itu. Agar aman, ia perlu naik level terlebih dahulu. Akan menjadi lelucon jika dia tidak terpilih karena level wilayahnya tidak cukup tinggi. Dia berkata dalam hati, naik level. Ding gelombang, apakah kamu ingin menggunakan koin emas, kayu, batu, biji besi, masing-masing 2000 unit untuk menaikkan level wilayahmu? Ya, peningkatan level ini akan memakan waktu 30 menit. Tolong bersihkan penduduk di rumah bangsawan. Setelah Richard memerintahkan semua orang untuk meninggalkan rumah bangsawan, dia memilih untuk naik level. Dalam sekejap, cahaya kuning samar seperti pasir muncul di langit di atas rumah bangsawan. Itu menyelimuti semua bangunan di rumah bangsawan. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat dengan jelas melihat bahwa lantai batu biru di tepi wilayah mulai menyebar ke segala arah. Segera, gurun ditutupi oleh area yang luas. Gerakan ini segera menarik perhatian penduduk. Mereka melihat perubahan di rumah bangsawan, mereka semua sangat bersemangat. Aku tahu, ini adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh para dewa kepada Lord Richard. Bahasa Indonesia, itu dapat dengan cepat mengupgrade bangunan. Setiap kali aku melihatnya, aku kagum. Keheningan menyelimuti seluruh kerumunan. Pada saat ini, Karu juga telah tiba di belakang Richard. Orang tua itu masih tenggelam dalam kegembiraan dari datangnya musim semi, dan pakaiannya basah. Tuan, Richard melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku sedang mengupgrade wilayahku. Dia berpikir sejenak dan melanjutkan. Beritahu semua penduduk untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Jangan tinggal di dalam bangunan. Toko pandai besi tidak terkecuali. Sesuai keinginanmu. Karu pergi dengan tergesa-gesa. Setengah jam kemudian, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding gelombang Twilight City telah ditingkatkan. Level saat ini, desa kecil level 2. Wilayah diperluas sebanyak 10 ruang. Ruang saat ini adalah 20 ruang. Terus tingkatkan. Ding gelombang untuk meningkatkan ke desa kecil level 3 membutuhkan 2 bangunan untuk mencapai level elit. Richard menatap bangunan wilayah. Bangunan tempat tinggal sudah berlevel elit. Sekarang, dia hanya perlu meningkatkan 1 bangunan lagi. Dia membuka panel atribut toko pandai besi. Toko pandai besi, 4 tempat. Level, biasa peningkatan memerlukan 1000 unit biji besi, 1000 unit kayu, dan 1000 unit batu. Karakteristik, efisiensi penempaan meningkat sebesar 10%. Kapasitas, minimal 2 orang, maksimal 10 orang. Deskripsi, toko pandai besi biasa. Anda dapat menempa peralatan pertanian atau senjata level rendah di sini. Setelah meningkatkan ke toko pandai besi tingkat lanjut, Anda dapat memulai penelitian Anda. Richard mengangguk. Tingkatkan toko pandai besi. Ding gelombang, apakah Anda ingin mengonsumsi 1000 unit biji besi, 1000 unit kayu, dan 1000 unit batu untuk meningkatkan toko pandai besi? Peningkatan ini akan memakan waktu 10 menit. Terkonfirmasi. 10 menit kemudian, peningkatan berhasil. Level saat ini, toko pandai besi elit. Tingkatkan wilayah. Ding gelombang, apakah Anda ingin menggunakan 3000 koin emas, kayu, batu, dan biji besi untuk meningkatkan wilayah Anda? Peningkatan ini akan memakan waktu 1 jam. Terkonfirmasi. 1 jam kemudian, peningkatan wilayah selesai. Level saat ini, desa kecil level 3. Wilayah diperluas 10 meter persegi. Ruang saat ini, 30 meter persegi. Lanjutkan untuk meningkatkan.
Ding gelombang untuk meningkatkan ke kota level 1 membutuhkan 3 bangunan untuk mencapai level elit. Tingkatkan barak. Ding gelombang apakah Anda ingin menghabiskan 1.500 emas, batu, kayu, dan besi untuk meningkatkan barak? Peningkatan ini akan memakan waktu 20 menit. 20 menit kemudian, barak berhasil ditingkatkan. Level saat ini, elit. Tingkatkan wilayah. Ding gelombang apakah Anda ingin menggunakan 4.000 emas, batu, kayu, dan besi untuk meningkatkan wilayah Anda? Peningkatan ini akan memakan waktu 2 jam. Siang, Ding gelombang Twilight City telah ditingkatkan ke kota kecil level 1, batas pembangunan wilayah telah ditingkatkan ke tingkat lanjut, rumah bangsawan telah diperluas 10 petak, wilayah telah diperluas 30 petak, dan ruang saat ini adalah 60 petak. Twilight City, level 1 kota kecil, 10.000 unit emas, batu, kayu, dan besi untuk setiap peningkatan. 3 bangunan telah ditingkatkan ke tingkat lanjut, dengan 500 penduduk. Bangunan, rumah bangsawan elit 1, tempat tinggal elit 10, bengkel pandai besi elit 1, barak elit 1. Bangunan khusus, tidak ada. Ruang kosong, 60 petak. Asteris 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 asteris. Richard melirik peringkat wilayah, 10 juta plus. Dia tidak dapat menahan perasaan bahwa kemungkinan munculnya orang kuat benar-benar dibesar-besarkan. Bahkan jika itu 1 dari 1000, itu masih akan dihitung dalam puluhan juta. Biasanya, mereka akan menangis di forum tentang betapa menyedihkannya mereka. Di belakang mereka, mereka berkembang lebih baik dan lebih baik. Koin-koin lama ini, meskipun kota kecil level 1 belum mengejar pasukan garis depan, kota itu tidak berada di dasar rantai makanan. Untuk meningkatkan ke kota kecil level 2, diperlukan 3 bangunan tingkat lanjut dan 500 orang. Bangunan tingkat lanjut mudah dipecahkan, tetapi populasinya. Kondisi ini agak tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengesampingkan gagasan peningkatan berkelanjutan. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk pergi ke oasis gurun itu dan menjemput para pengungsi. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke toko pandai besi. Dia tidak lupa bahwa toko pandai besi tingkat lanjut dapat mengaktifkan fungsi penelitian untuk meningkatkan serangan pasukan. Ini adalah karakteristik yang agak kuat. Itu telah disebutkan berkali-kali di situs web resmi, Era Cemerlang. Toko pandai besi, spasi, 4, level, elit 2000 unit biji besi, 2000 unit kayu, 2000 unit batu. Karakteristik, efisiensi penempaan meningkat sebesar 20%. Kapasitas, minimal 2 orang, maksimal 20 orang. Deskripsi, toko pandai besi biasa. Anda dapat menempa beberapa senjata yang cukup bagus di sini. Meskipun peningkatan terus-menerus telah menghabiskan sumber daya di tangannya, dia masih memiliki sumber daya untuk meningkatkan toko pandai besi. Tingkatkan toko pandai besi. Ding gelombang apakah Anda ingin mengonsumsi 2000 unit biji besi, 2000 unit kayu, dan 2000 unit batu untuk meningkatkan toko pandai besi Anda? Peningkatan ini akan memakan waktu 30 menit. 30 menit kemudian, peningkatan berhasil. Level saat ini, mahir. Toko pandai besi, 4 spasi. Level, mahir peningkatan membutuhkan 5000 unit biji besi, 5000 unit kayu, dan 5000 unit batu. Karakteristik, efisiensi penempaan meningkat sebesar 30%. Penelitian dan pengembangan, Anda dapat memilih pasukan di wilayah Anda untuk mempelajari dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Saat ini, Anda dapat mempelajari jumlah pasukan, 1. Pahlawan penduduk, Adel Torin. Karakteristik tambahan pahlawan, kecepatan penelitian meningkat sebesar 30%, dan tingkat keberhasilan meningkat sebesar 30%. Kapasitas, minimal 2 orang, maksimal 30 orang. Deskripsi, pandai besi tingkat lanjut telah memiliki tingkat kekuatan luar biasa tertentu. Richard sangat gembira. Pandai besi tingkat lanjut seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan pandai besi elit. Dia memilih fungsi penelitian dan pengembangan pandai besi dengan sebuah pikiran. Gambaran semua sarang pasukan di Twilight City muncul di benaknya sedetik kemudian. Ding gelombang silakan pilih jenis pasukan yang ingin Anda teliti dan kembangkan. Catatan, semakin tinggi level, semakin lama waktu penelitian dan pengembangan, dan semakin rendah tingkat keberhasilannya. Penelitian dan pengembangan pertama, coba gunakan mumi yang diperban terlebih dahulu. Richard memilih piramida besar yang dapat merekrut mumi yang diperban. Ding gelombang serangan dasar mumi yang diperban, perkiraan waktu penelitian dan pengembangan, 7 hari.
Perkiraan sumber daya yang dibutuhkan, 5.000 koin emas, 5.000 unit kayu, 20.000 unit biji besi, tingkat keberhasilan, 80. Setelah mengonfirmasi keberhasilan, harap atur orang untuk melakukan penelitian dan pengembangan dengan segera. Sebelum penelitian dan pengembangan selesai, mustahil untuk mengembangkan teknologi berikutnya. Catatan 1, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan tidak perlu dibayar sekaligus. Bahan-bahan tersebut akan dikonsumsi secara bertahap di sepanjang jalan. Kekurangan bahan akan menyebabkan kemajuan menjadi lambat. Catatan 2, ada kemungkinan kegagalan dalam penelitian dan pengembangan. Jika tingkat keberhasilan kurang dari 50%, tingkat kegagalan akan meningkat. Catatan 3, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan serta tingkat keberhasilan terkait dengan pahlawan yang bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan. Catatan 4, selama penelitian dan pengembangan, pahlawan yang memimpin mereka tidak dapat meninggalkan wilayah tersebut. Jika tidak, kemajuan penelitian dan pengembangan akan mandek. Ini baru awal dari penelitian dan pengembangan. Richard tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Orang ini telah melepas celananya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah dia membaca pemberitahuan beberapa kali lagi, dia secara bertahap mulai menikmatinya. 5.000 koin emas, 5.000 unit kayu, 20.000 unit biji besi. Saya tidak menyangka bahwa penelitian pertama akan membutuhkan 30.000 sumber daya, dan ada begitu banyak persyaratan. Tanda seru. Untungnya, tidak perlu pembayaran satu kali. Kita dapat memulai penelitian terlebih dahulu dan menyediakan sumber daya tindak lanjut secara bertahap. Tetapi bukankah kemungkinan gagal terlalu banyak? Setelah Richard merenung sejenak, dia akhirnya menyadari nilai pahlawan peringkat A seperti Adele. Karakteristik pahlawan, meningkatkan tingkat keberhasilan sebesar 30%. Meningkatkan kecepatan penelitian sebesar 30%. Itu hanyalah keterampilan yang saleh. Tidak hanya meningkatkan kecepatan penelitian, tetapi juga meningkatkan tingkat keberhasilan dengan gila-gilaan. Orang bisa membayangkan bahwa di masa depan, dalam penelitian dan pengembangan teknologi tingkat tinggi, efek dari karakteristik ini akan semakin besar. Nyaman. Setelah berpikir lebih dalam untuk sementara waktu, Richard mencoba mengubah objek penelitian menjadi kapak orang mati. Benar saja, pemberitahuan sistem mengatakan bahwa dia harus menyelesaikan penelitian dan pengembangan mumi yang diperban sebelum dia dapat melanjutkan penelitian dan pengembangan berikutnya. Namun, persyaratan untuk penelitian dan pengembangan kapak orang mati muncul. Serangan dasar, perkiraan waktu pengembangan, 10 hari. Perkiraan sumber daya yang diperlukan, 10.000 koin emas, 10.000 unit kayu, dan 50.000 unit biji besi. Tingkat keberhasilan, 70%. Setelah Richard selesai membaca, dia hanya bisa memegang dahinya dan mendesah. Waktu penelitian dan pengembangan kapak orang mati juga meningkat menjadi 10 hari, dan sumber daya yang dibutuhkan melonjak menjadi 70.000. Itu benar-benar keterlaluan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk fungsi penelitian dan pengembangan ini mungkin tidak akan kalah dengan peningkatan sarang pasukan. Taipan pemakan emas lainnya, Richard kesakitan sekaligus gembira. Setelah peningkatan, sumber daya di tangannya kembali mencapai titik terendah. Dia mendesah tak berdaya. Kapan Twilight City mampu bertahan dari kehidupan dekaden seorang tuan tanah? Sepertinya dia harus mulai berburu lagi untuk mendapatkan uang. Tambahan, Lord Richard, pada saat ini, panggilan dari belakang mengguncangnya. Dia berbalik dan tersenyum ketika melihat orang itu. Adele, apa yang kamu butuhkan dariku? Gadis yang membawa palu tembaga besar itu dalam suasana hati yang baik. Tuan Richard, ruang penelitian khusus telah muncul di bengkel pandai besi. Ada banyak peralatan di dalamnya. Saya dapat mempelajari cara meningkatkan kekuatan pasukan di sana. Ayah saya mengajari saya. Richard tertawa. Mulai sekarang, Anda akan bertanggung jawab atas penelitian dan pengembangan bengkel pandai besi. Saya akan mengirimkan Anda sumber daya yang sesuai. Mari kita mulai dengan mumi yang diperban. Adele tersenyum cerah. Tuan, saya butuh mumi yang diperban untuk bekerja. Tidak masalah. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Anda dan Karu, semua sumber daya akan diprioritaskan untuk Anda. Setelah Adele memegang janji dukungan utama, dia dengan gembira pergi. Richard menunggu sampai Adele pergi sebelum dia berpikir untuk pergi ke wilayah itu untuk berjalan-jalan. Setelah wilayah itu ditingkatkan menjadi kota kecil, ruang wilayah telah meningkat sebesar 50 ruang,
dan total ruang telah mencapai 60 ruang. Setiap ruang memiliki luas 10*10 meter, dan area yang ditempatinya telah berkembang pesat dengan selisih yang besar. Twilight City tiba-tiba berubah dari sedikit ramai menjadi sangat sepi. Dia melirik ke rumah bangsawan. Setelah peningkatan, bangunan inti wilayah itu telah meningkat dari 30 ruang menjadi 40 ruang. Dan itu menjadi semakin megah. Bangunan utama 2 lantai di tengah telah menjadi 3 lantai. Dan halaman depan dan belakang telah berkembang pesat. Saat seseorang berjalan di sepanjang jalan, bengkel pandai besi yang awalnya kecil dan tidak mencolok kini telah menjadi bangunan tinggi dengan halaman kecil. Bahkan barak militer, yang selalu tidak terlihat, kini menjadi mencolok. Pagar kayu di luar setinggi 2 orang. Karena semua prajurit di tangannya adalah makhluk undead, mereka tidak perlu istirahat sama sekali. Oleh karena itu, barak militer selalu dihuni oleh kurcaci gurun. Bangunan ini tidak banyak digunakan. Setelah berjalan-jalan, Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu dan membuka panel atribut lagi. Ada waktu pendinginan 7 hari setelah sarang pasukan ditingkatkan. Setelah 7 hari, itu dapat ditingkatkan lagi. Piramida besar dapat ditingkatkan. Sarang prajurit kalajengking beracun dapat ditingkatkan. Salah satu dari 3 sarang pasukan mumi yang diperban memiliki waktu pendinginan 3 hari yang lalu, sedangkan sarang pasukan prajurit kalajengking dapat ditingkatkan hari ini. Namun, Richard segera tersadar. Untuk meningkatkan dari elit menjadi langka, aku membutuhkan 100 sarang pasukan, yang berarti 50.000 unit sumber daya. 2 berarti 100.000 unit. Dia melihat sekitar 20.000 sumber daya yang tersisa, lalu dia merasakan hatinya sakit. Bukan hanya 2 sarang ini. Firaun terkutuk juga bisa naik level dalam 2 hari. Ini pengeluaran besar lainnya. Mumi perban tidak terburu-buru untuk naik level. Belum terlambat untuk menaikkan levelnya saat teknologi serangan dikembangkan. Aku akan menaikkan level sarang pasukan prajurit kalajengking beracun terlebih dahulu. Setelah Richard mengklarifikasi pikirannya, dia membuka pasar perdagangan. Dia menyimpan hadiah terakhir, 30 kuda gurun untuk 10 hektar hutan zaitun Rusia masih belum terjual. Ketika Richard melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan membatalkan hadiahnya. Itu adalah keberuntungan murni untuk bisa mendapatkan harta karun sumber daya di tahap awal. Selain itu, orang lain mungkin belum tentu mau menjualnya bahkan jika mereka mendapatkannya. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa membelinya, tetapi lebih penting untuk meningkatkan kekuatan di tangannya terlebih dahulu. Untungnya, ada cukup banyak 30 kuda gurun. Masing-masing dari mereka memiliki 6.000 unit, dan mereka memiliki total pendapatan 180.000 sumber daya. Dengan uang, kepercayaan dirinya langsung mencukupi. Dengan lambaian tangannya, Richard pertama-tama mengirim 30.000 unit sumber daya yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengembangan ke toko pandai besi. Kemudian, dia menggunakan 50.000 unit sumber daya untuk membeli sarang tipe pasukan. Setelah dia kembali ke rumah bangsawan, dia meningkatkan pasukan prajurit kalajengking beracun dari elit menjadi langka. Ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan sarang pasukan 2 kali. 100 tentara berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung ke sarang prajurit kalajengking beracun. Cahaya gelap menyala di dinding dengan gambar tubuh prajurit kalajengking dan wajah manusia. Pahatan relief menjadi lebih indah. Setelah cahaya memudar, peningkatan selesai. Sarang prajurit kalajengking beracun. Level, langka 3 bintang. Tersedia untuk rekrutmen, prajurit kalajengking, langka 3 bintang. Jumlah rekrutmen, 0. Output mingguan, 7. Syarat rekrutmen, 400 koin emas, 400 unit kayu, 400 unit biji besi. Deskripsi, sarang pasukan gurun biasa. Sistem emas hitam menyala dengan pemberitahuan. Sarang pasukan telah berhasil ditingkatkan. Setelah mendingin selama 7 hari, sarang pasukan ini dapat ditingkatkan lagi. Anda dapat menggunakan sumber daya untuk meningkatkan prajurit elit bintang 3 yang direkrut sebelumnya ke level yang sama dengan sarang pasukan. Richard melirik pemberitahuan itu beberapa kali. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah paham, dia tertawa terbahak-bahak. Setelah sarang pasukan ditingkatkan, prajurit yang direkrut sebelumnya juga dapat ditingkatkan. Sistem emas hitam praktis akan masuk surga. Dia membuka panel atribut prajurit kalajengking beracun. Seperti yang diharapkan, panel itu menunjukkan bahwa mereka dapat ditingkatkan. Namun,
Sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkannya sama dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk merekrut kembali. Dua tim kecil prajurit kalajengking akan membutuhkan 8.000 koin emas, 8.000 unit kayu, dan 8.000 unit biji besi untuk naik level. Saat ini, Richard masih memiliki 120.000 unit sumber daya. Dia sama sekali tidak ragu. Mereka semua naik level. Dalam sekejap, para prajurit kalajengking yang mengikuti di belakangnya tiba-tiba persendian mereka berderit. Cahaya putih perak samar muncul di tubuh mereka, dan pola misterius muncul di capit mereka. Itu memantulkan kilau logam dan tampak lebih kuat dari baja. Ekor kalajengking melengkung beracun seperti busur panjang juga menjadi lebih tajam. Cahaya biru samar beracun bisa membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Penampilannya menjadi jauh lebih mendominasi. Prajurit kalajengking beracun. Level 4. Potensi, langka 3 bintang. Keahlian, ekor kalajengking beracun peringkat D. Ekor kalajengking beracun dapat menyebabkan kerusakan yang menembus baju besi. Setelah ditusuk, ekor tersebut akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan racun, dan memiliki efek melumpuhkan selama 3 detik. Mayat-mayat hidup peringkat D, mengurangi 50% kerusakan fisik. Kebal terhadap penyakit sampar dan racun. Selama kepalanya tidak terpenggal, ia tidak akan mati. Penjepit besi kuat peringkat D, ketajaman penjepit ganda meningkat sebesar 50%, kekuatan serangan meningkat sebesar 50%. Transformasi gurun pasir peringkat D. Bakat ras, saat bertarung di padang pasir, kekuatan meningkat sebesar 30%. Prajurit kalajengking belenggu, ketika jumlah kalajengking lebih dari 10, kekuatan meningkat sebesar 10%, racun meningkat sebesar 10%. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 20, kekuatan meningkat sebesar 20%, racun meningkat sebesar 20%, diaktifkan. Ketika jumlah kalajengking lebih dari 30, kekuatan meningkat sebesar 30%, racun meningkat sebesar 30%. Deskripsi, makhluk mati yang disegel di piramida Firaun. Saya yakin Anda tidak ingin tersengat olehnya. Setelah potensinya ditingkatkan, semua keterampilan prajurit kalajengking telah mencapai peringkat D, dan atribut tambahan dari keterampilan tersebut telah meningkat pesat. Keterampilan ekor kalajengking beracun juga memperoleh karakteristik baru, kelumpuhan, dan itu berlangsung selama 3 detik. 3 detik ini cukup untuk menentukan hidup dan mati dalam pertempuran. Bersama dengan Firaun terkutuk, efeknya pada musuh menjadi 2 kali lipat. Dikombinasikan dengan kapak orang mati, yang dapat meledak dengan kerusakan super, itu sudah cukup untuk membuat musuh manapun gemetar ketakutan. Setelah peningkatan sarang pasukan prajurit kalajengking beracun, Richard dalam suasana hati yang bersemangat. Perasaan bahwa ia menyaksikan kekuatan di tangannya secara bertahap meningkat telah membuatnya terpesona. Ia telah sibuk sepanjang pagi saat ia meningkatkan mata air, wilayah, dan prajurit kalajengking. Sudah setengah lewat tengah hari ketika ia beristirahat. Tepat setelah makan siang, beberapa pekerja berlengan panjang yang jelek dibawa ke aula oleh mumi yang diperban yang menjaga rumah besar tuan. Tanda seru. Para pekerja berlengan panjang tampak ketakutan dan sangat bingung seperti mereka telah membatu. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Nadanya menjadi tajam karena ia terlalu gugup. Ketika Richard melihat penampilan para pekerja berlengan panjang, tatapannya membeku. Apa yang terjadi? Mumi yang diperban itu buru-buru melaporkan. Ketika kami menambang biji besi pagi ini, sekelompok hantu tiba-tiba muncul di luar tambang. Mereka terlalu menakutkan. Hantu menyerang tambang besi. Mata Richard bersinar. Dia tidak peduli dengan poin sumber daya, tetapi kemunculan tiba-tiba hantu-hantu ini menggelitik minatnya. Mungkin itu adalah kejadian tak terduga lainnya. Bukankah serangan ini berarti misi dan keuntungan? Apakah ada musuh lain selain hantu? Aku tidak tahu. Beberapa pekerja berlengan panjang menggelengkan kepala. Kami segera mengungsi setelah kami menemukan hantu. Pimpin jalan. Aku akan menanganinya sendiri. Baik, Tuan. Moral para pekerja berlengan panjang segera meningkat. Setelah Richard mengumpulkan pasukan, dia tidak menunda dan langsung memberi perintah untuk berangkat. Para pekerja berlengan panjang terengah-engah dan memimpin jalan. Setengah jam kemudian, Richard mengamati tambang besi 200 meter jauhnya dan sedikit mengernyit saat berada di bukit pasir yang tinggi. Bahkan jika dia tidak cukup dekat, dia bisa merasakan bahwa tambang besi ini berbeda dari keadaan biasanya. Itu suram dan dingin di mana-mana. Itu membuat orang merinding. Dia membuka panel atribut.
Tambang besi berhantu, level kecil, cadangan 16.820 unit. Output maksimum 2.100 unit per minggu. Kapasitas minimal 5 orang, maksimal 10 orang. Deskripsi, tambang besi yang dihuni oleh hantu. Tambang besi yang dihuni oleh hantu. Richard bahkan lebih bersemangat. Kemunculan tiba-tiba hantu-hantu ini tampaknya tidak sesederhana itu. Dia akan terlebih dahulu menempati tambang besi dan kemudian menyelidiki alasannya. Dengan lambaian tangannya, pasukan, bersiap untuk pertempuran. Pertahankan formasi dan maju menuju tambang besi. Dua regu kecil prajurit kalajengking berdiri dalam dua baris di bagian depan untuk melindungi tambang. 1,5 regu prajurit mayat hidup berdiri pada jarak 20 meter dari depan, sementara Firaun terkutuk berada di belakang. Tambang besi segera menekan ke tepi biji besi. Richard berada di belakang, matanya tertuju pada tambang besi, siap memberi perintah kapan saja. Raungan melengking seperti puluhan orang di ambang kematian tiba-tiba terdengar. 5 regu hantu tiba-tiba muncul di tambang besi yang sedikit suram. Hantu-hantu ini memiliki penampilan manusia. Mereka melayang 10 cm di atas tanah, tubuh mereka memancarkan cahaya biru redup. Tubuh mereka tembus cahaya, dan wajah mereka sangat kabur dan bengkok. Udara suram, hantu tambang, level 3, potensi, biasa 3 bintang. Keterampilan, tubuh hantu peringkat F kebal terhadap 50% kerusakan fisik, kerusakan sihir yang diterima meningkat sebesar 10%. Cakar jiwa, peringkat F, dapat menyerang jiwa secara langsung. Bakat ras, dapat melahap jiwa untuk memperkuat diri sendiri. Hantu belenggu, ketika jumlah hantu melebihi 30, kerusakan jiwa meningkat sebesar 15%. Ketika jumlah hantu melebihi 50, kerusakan jiwa meningkat sebesar 30% diaktifkan. Deskripsi, aku suka jiwamu. Semua pasukan menyerang. Jangan biarkan seorang pun hidup. Dengan perintah dingin, para prajurit kalajengking segera menyerang ke depan. 2 capit besi muncul dan mengancam para hantu. Para prajurit mayat hidup muncul pada saat yang sama. Ho ho ho, tomahawk membuat suara keras di udara, dan para hantu yang melayang di udara tidak dapat menghindarinya. Kaca gelombang, itu adalah kekuatan besar yang langsung meledak seperti kristal rapuh yang jatuh ke tanah. Kerusakan sihir yang tinggi membuat para hantu, yang 50% kebal terhadap kerusakan fisik, merasakan tangan besi Twilight City. Para prajurit mayat hidup membunuh 2 tim dalam 1 gelombang serangan. Masih ada celah yang tidak dapat diatasi antara kekebalan kerusakan fisik 50% dan kekebalan transformasi pasir 99%. Prajurit kalajengking itu menggeram dalam-dalam. Capit besi itu terbuka dan menusuk hantu-hantu yang datang. Rasanya seperti bila itu telah menembus gel dan jeli, yang terasa seperti rintangan yang nyata. Kaca, capit besi itu menutup, dan langsung mencabik-cabik sebagian besar hantu. Puci, pada saat ini, ekor beracun prajurit kalajengking itu menembus seperti kilat. Saat itu menusuk hantu, racun dari ekor kalajengking itu langsung menyebar. Tubuh hantu yang tembus cahaya itu langsung memancarkan cahaya biru. Dan tubuhnya jatuh ke dalam keadaan lumpuh, tidak bisa bergerak. Puci, capit besi itu melambai lagi, yang benar-benar mencabik-cabik tubuh lawan. Pertarungan berakhir dengan cepat di bawah serangan balik yang menghancurkan dari beberapa level lebih tinggi dari lawan. Firaun terkutuk itu tidak bergerak pada akhirnya, tetapi hantu-hantu tingkat elit dari kelima tim ini dimusnahkan. Ding gelombang pasukan yang kamu pimpin memusnahkan sekelompok hantu dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Kamu telah memperoleh 100 poin pengalaman. Ding gelombang kamu telah memulihkan biji besi yang telah direbut oleh para hantu. Apakah kamu ingin menempatinya lagi? Konfirmasi. Setelah Richard membuat pilihan, tambang besi berhantu itu segera berubah menjadi tambang besi biasa, dan aura menakutkan itu menghilang tanpa jejak. Ketika dia melihat bahwa pencarian itu belum dipicu, Richard tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Dari mana hantu-hantu ini berasal? Dia segera memanggil buruh berlengan panjang yang berdiri di belakang dan bertanya sekali. Buruh itu menggelengkan kepalanya. Tuan, kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu bahwa hantu pertama yang kami lihat muncul di arah itu. Saat buruh berlengan panjang itu mengatakan itu, dia menunjuk ke utara tambang besi yang bergetar. Tuan, mungkinkah ada kota hantu di sana? Buruh berlengan panjang itu tidak bermaksud apa-apa, tetapi Richard merasakan sesuatu.
Mata Richard berbinar dengan ide cemerlang. Itu bukan tidak mungkin. Jika benar-benar ada kota hantu, gelombang ini akan dihitung. Setelah Richard memerintahkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan produksi mereka, dia segera memimpin pasukan ke utara. Pada saat yang sama menyebarkan pasukan dalam formasi berbentuk kipas. Richard menghadapi situasi yang tidak terduga tidak lama kemudian. Di depannya ada tempat berkumpulnya para prajurit di alam liar, tetapi tempat berkumpul ini telah dibantai. Yang membuatnya semakin terkejut adalah potongan-potongan daging dan jejak darah berserakan di pasir, tetapi tidak ada tulang. Seolah-olah tulang-tulang itu telah ditarik keluar oleh seseorang. Ini adalah kerangka pemanggil. Richard sedang fokus berpikir. Memanggil kerangka adalah keterampilan khas para hantu. Mereka tahu cara membunuh monster liar untuk mengumpulkan pasukan. Tampaknya pasukan hantu di dekatnya tidak lemah. Mungkinkah benar-benar ada kota hantu? Ketertarikan di hatinya semakin kuat. Dia terus menjelajah. Dalam waktu setengah jam, dia menemukan 7 atau 8 tempat berkumpul di mana semua prajurit telah dibantai. Tanpa kecuali, tulang-tulang mereka hilang. Bahkan ada beberapa pasukan yang tidak memiliki mayat, hanya meninggalkan jejak pertempuran. Tidak heran mereka mengatakan bahwa hantu adalah bajingan. Jika seorang penguasa hantu berkembang secara diam-diam untuk sementara waktu, bukankah ia akan dapat mengumpulkan beberapa pasukan besar? Meskipun prajurit kerangka tidak kuat, jika beberapa ribu prajurit kerangka datang padanya, tidak banyak penguasa yang akan mampu menahannya pada tahap ini. Sifat agresif dari pasukan hantu yang tidak dikenal ini juga membuat Richard merasa terancam. Jika mereka dapat menyerang tambang besinya hari ini, mereka akan berani menyerang Twilight City besok. Para hantu bukanlah faksi yang baik hati. Tidak ada ruang untuk negosiasi ketika mereka bertarung. Tingkatkan kewaspadaan kalian ke tingkat tertinggi dan teruslah menjelajah. Tidak lama kemudian, pasukan itu menemukan jejak hantu di padang pasir. Tampaknya mereka baru saja lewat. Richard bersemangat dan mempercepat langkahnya. Setelah setengah jam berikutnya, para prajurit kalajengking yang mengintai di depan tiba-tiba melaporkan kembali. Mereka telah menemukan musuh. Akhirnya kita menemukan mereka. Richard sangat senang. Dia mengumpulkan pasukan yang telah menyebar di sekitarnya dan tiba di lokasi prajurit kalajengking. Di bawah penutup bukit pasir, mereka mengikuti arahan mereka dan melihat target yang mereka cari. Itu benar-benar berbeda dari wilayah kota hantu yang dia bayangkan. Di depannya ada tambang besi yang lebih dari setengahnya adalah tambang. Biji tersebar di seluruh tempat. Sejumlah besar prajurit kerangka berpatroli di tambang besi. Mungkin ada lebih dari 3 skuadron. Pada saat ini, 2 skuadron prajurit kerangka perlahan berjalan dari padang pasir. Mereka membawa beberapa mayat ke tambang besi. Tidak lama kemudian, mereka menghilang dari pandangan Richard. Richard mengikuti arah di mana prajurit kerangka menghilang dan mengamati dengan saksama. Dia menemukan bahwa di area tengah tambang besi, ada lubang yang mengarah ke bawah tanah. Apakah itu kota hantu di bawah tanah? Mata Richard mengungkapkan beberapa pikiran. Apakah hantu-hantu ini mirip dengan penjaga kuil, atau apakah benar-benar ada kota hantu di bawah tanah? Hatinya mulai tergerak. Setelah mengamati cukup lama, dia masih belum memperoleh banyak informasi yang berguna. Tanpa ragu, dia segera membuat keputusan. Tanda seru. Pertama, musnahkan musuh di luar tambang besi dan jaga terowongan itu. 3 skuadron prajurit kerangka menjaga tambang besi. Level 2, biasa 2 bintang. Meskipun jumlahnya cukup banyak, kekuatan mereka rata-rata. Ini juga merupakan karakteristik hantu. Pasukan itu segera melancarkan serangan saat perintah diberikan. Kecepatan serangan prajurit kalajengking sangat cepat. Mereka adalah yang pertama menyerang tambang besi. Prajurit mayat hidup mengikuti dari belakang. Saat mereka menghadapi kerangka-kerangka ini, mereka tidak lagi melemparkan kapak perang mereka. Sebaliknya, mereka langsung menyerang ke depan dengan kapak perang mereka. Mereka memiliki keuntungan mutlak saat menghadapi sekelompok hantu biasa ini dengan tinggi 1,7 meter. Para mayat hidup itu menebas secara horizontal dan vertikal. Kaca, para hantu itu tidak takut mati. Namun, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Betapapun gilanya mereka tidak dapat menghentikan laju pasukan Twilight City. 3,5 regu prajurit langka itu tampaknya telah mengaktifkan serangan maju yang tak tertandingi. Para prajurit kerangka itu jatuh seperti gandum saat dipanen.
Ding gelombang pasukan yang kamu pimpin memusnahkan sekelompok prajurit kerangka dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran skala kecil. Kamu telah memperoleh 600 poin pengalaman. Pengalaman ini cukup kaya. Richard tertawa terbahak-bahak. Dia datang ke depan terowongan bawah tanah dengan minat yang tinggi setelah tambang besi itu ditaklukkan. Permukaan terowongan ini tingginya sekitar 3 meter, dan seluruh strukturnya terbuat dari batu. Tanahnya miring ke bawah, dan setelah beberapa lusin meter, sebuah sudut muncul. Lingkungan yang gelap itu seperti mulut binatang buas raksasa, menunggu orang luar jatuh ke dalam perangkapnya. Obor menyala tidak jauh dari terowongan itu. Obor-obor itu memancarkan cahaya biru redup, seperti api jiwa di kepala mayat hidup. Richard menatap obor-obor itu dengan rasa ingin tahu. Monster obor, level 1, potensi, biasa 1 bintang. Keterampilan, membakar peringkat F, mampu menyerap energi kematian di udara, membakar tanpa henti. Bakat ras, semakin redup cahayanya, semakin terang cahayanya. Feather Torches, saat jumlah obor melebihi 10, kecerahan meningkat sebesar 20%. Saat jumlah obor melebihi 20, kecerahan meningkat sebesar 40% diaktifkan. Deskripsi, makhluk aneh yang diciptakan oleh mayat hidup. Selain bersinar, mereka tidak berguna. Sial, ini juga berfungsi. Richard merasa matanya terbuka lebar. Hantu-hantu itu memang mayat hidup. Mereka memiliki segalanya. Namun, beruntung ada monster obor ini. Mereka tidak akan membuat terowongan itu gelap gulita. Tinggalkan satu tim kecil prajurit kalajengking untuk berjaga di luar. Kalian semua, ikuti aku masuk. Lorong ini cukup luas. Itu bisa menampung satu tim kecil prajurit kalajengking yang berjalan berdampingan. Richard menggabungkan 5 prajurit kalajengking dan 5 prajurit mayat hidup dalam satu formasi. Dia menyuruh mereka mengintai jalan sekitar 50 meter di depan untuk mencegah serangan tiba-tiba. Lalu, ada 5 prajurit kalajengking, 10 prajurit mayat hidup, dan 15 Firaun terkutuk. Dia berada di depan Firaun terkutuk dan di belakang prajurit mayat hidup. Dia berada di tengah, dan juga di posisi yang paling aman. Setelah dia membuat pengaturan, Richard memerintahkan Firaun terkutuk dan prajurit kalajengking di depan untuk mengeluarkan beberapa obor dan memegangnya di tangan mereka untuk dinyalakan. Apakah cahaya redup atau tidak banyak berpengaruh pada hantu. Mereka dapat menggunakan api jiwa mereka untuk merasakan musuh dan mengamati lingkungan sekitar. Kegelapan tidak memengaruhi hantu, tetapi Richard. Dia belum mendapatkan penglihatan kegelapan, jadi dia masih tidak dapat melihat melalui kegelapan. Cahaya biru samar tampak sangat gelap di lorong bawah tanah. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah mereka berjalan kurang dari 10 menit, suara pertempuran tiba-tiba datang dari tim kecil yang mengintai. Jalan sejauh 50 meter di depan. Serangan musuh. Saat prajurit kalajengking terkemuka meraung, 7 atau 8 tim kecil prajurit kerangka bergegas keluar dari sisi seberang lorong. Mereka terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Namun, di medan yang begitu sempit, para prajurit kerangka tidak dapat menunjukkan keunggulan mereka dalam jumlah. Starlight City hanya menggunakan kekuatan satu tim untuk memblokir musuh. 1, 2 capit prajurit kalajengking itu seperti sabit malaikat maut. Prajurit kerangka yang memegang bilah tulang tidak dapat bertahan sama sekali. Mereka langsung terpotong-potong menjadi tumpukan tulang. Wus! Tiba-tiba, suara anak panah yang menembus udara bergema. 2 regu kecil pemanah kerangka muncul di belakang prajurit kerangka. Di area yang begitu sempit, sulit untuk menghindari anak panah. Dentang, dentang, prajurit kalajengking yang tengah bertempur sengit itu langsung terkena serangan. Namun, anak panah tulang itu tidak dapat menembus pertahanan kalajengking itu. Pelindung tulang keras di tubuhnya berubah menjadi lapisan pelindung yang kuat, yang secara langsung menangkis anak panah itu. Meskipun tidak terluka, prajurit kalajengking itu juga terbakar amarah. Para kerangka sampah ini berani melukai mereka. Ia menyerang dengan ganas dan mengayunkan capit raksasanya untuk membunuh para prajurit kerangka yang menghalangi jalan. Para prajurit mayat hidup itu melihat bahwa musuh memiliki penyerang jarak jauh, jadi mereka tidak menahan diri lagi. Prajurit mayat hidup itu melemparkan kapak perang di tangannya dengan kekuatan yang besar. Kaca, tubuh para prajurit kerangka yang menghalangi bagian depan meledak. 7 atau 8 dari mereka berubah menjadi permen karet. Tepat saat kekuatan kapak perang itu hampir habis, prajurit mayat hidup itu tiba-tiba mencabut rantai di tangannya,
dan gelombang kekuatan baru segera menyerbu kapak perang itu. Kaca, kaca, tubuh para kerangka di sisi kiri dan kanan hancur berkeping-keping, dan tulang-tulang putih beterbangan kemana-mana seperti cambuk yang mengenai telur. Pemanah kerangka di belakang juga tidak lebih baik. Sebagai target pasti, 5 prajurit mayat hidup melepaskan badai kapak perang. 7 atau 8 regu kecil prajurit kerangka semuanya berubah menjadi pecahan tulang setelah beberapa putaran. Musuh telah dimusnahkan ketika Richard tiba dengan regu besarnya. Ketika dia melihat ini, dia segera membiarkan pasukan di depan menjelajahi jalan setapak hanya sejauh 20 meter. Dengan cara ini, ketika mereka bertemu musuh, mereka akan memiliki ruang penyangga tertentu. Dan mereka juga akan dapat memberikan serangan balik yang tepat waktu. Pertempuran tadi telah menarik perhatian musuh di kedalaman terowongan. Prajurit kerangka terus-menerus muncul di depan prajurit kalajengking yang melancarkan serangan ke arah mereka. Namun, mereka hanya 1 atau 2 regu kecil dan dengan cepat dimusnahkan. Mereka tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. 20 menit kemudian, setelah mereka berbelok, cahaya redup awalnya tiba-tiba menjadi terang. Sebuah ruang lebar berbentuk oval muncul di garis pandang Richard. Panjangnya sekitar 100 meter dan lebarnya 50 meter. Di ujung lain ruang itu ada sebuah lorong. Jelas, ini bukan akhir. Puluhan monster obor berkeliaran dan menerangi seluruh ruang. Richard mengamati dengan saksama. Lebih dari 3 skuadron prajurit kerangka berada di ruang bawah tanah ini. Pertahanannya ketat. 5 skuadron pemanah kerangka menunggu di belakang. Pada akhirnya, 3 skuadron penyihir kerangka memegang tongkat tulang putih. Trinitas, versi sederhana dari segitiga besi. Ketika Richard melihat pemandangan ini, dia membuat penilaian dalam hatinya. Tidak boleh ada kota hantu di sini. Ada kemungkinan lebih tinggi bahwa itu adalah peta yang mirip dengan kuil. Jika benar-benar ada kota hantu, selama penguasa musuh tidak bodoh, dia tidak akan membuat pengaturan seperti itu. Tidak bisakah mereka memusatkan pasukan mereka pada pertahanan? Bukankah akan sedikit untuk mengirimkan sayuran? Saat pikirannya berpacu, Richard melambaikan tangannya dan dengan tegas memberi perintah. Karena itu bukan kota hantu, tidak perlu baginya untuk bersikap konservatif. Tutup pasukan. Prajurit kalajengking akan melancarkan serangan dan merobek garis pertahanan musuh secepat mungkin. Prajurit mayat hidup akan menghabisi penyihir kerangka di belakang. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyerang. Begitu penyihir kerangka merapal mantra mereka, Firaun terkutuk akan segera membalas merapal mantra mereka untuk mengganggu mereka. Tidak peduli apa situasinya, kebenaran yang konsisten adalah memprioritaskan para penyihir dalam pertempuran. Saat perintah diberikan, semua prajurit kalajengking meraung dan menyerbu ke depan. Gaya bertarung unit ini brutal dan liar. Para prajurit kalajengking mencabik-cabik semua prajurit kerangka yang berani menghalangi mereka saat kedua capit raksasa itu melambai. Ekor kalajengking yang melengkung itu seperti tombak yang tajam. Setiap kali mereka melancarkan serangan, mereka pasti akan mendapatkan hasil yang hebat. Para prajurit mayat hidup yang ganas itu membawa kekuatan petir dan menyerang segalanya. Krak, kerangka-kerangka itu hancur berkeping-keping. Serangan Starlight City segera menyebabkan para hantu itu melakukan serangan balik. Para prajurit kerangka itu bergegas maju. Mereka sama sekali tidak tahu apa itu rasa takut. Para pemanah kerangka juga menarik busur dan anak panah mereka pada saat yang sama. Jumlah 5 tim kecil sudah cukup untuk membentuk hujan anak panah. Di bawah penerangan monster obor di sekitar mereka, suara tajam anak panah tulang yang menembus udara membuat rambut seseorang berdiri tegak. Klang, klang. Prajurit kalajengking itu terus-menerus melambaikan kedua capit raksasanya yang menghalangi sebagian besar anak panah tulang. Bahkan jika sejumlah kecil dari mereka terkena, itu tidak akan menjadi masalah. Persen tanda pagar Akeong *%. Sementara pasukan Starlight City dengan gila-gilaan menghancurkan garis pertahanan, penyihir kerangka tiba-tiba melambaikan tongkat tulang putihnya. Sebuah bola api yang memancarkan aura dingin mengembun dari udara tipis. Bola api hantu adalah keterampilan khas ahli nujum. Tidak seperti kerusakan suhu tinggi dari bola api biasa, bola api hantu memberikan kerusakan negatif dan dapat menyerang jiwa. Sebanyak 30 bola api biru hantu merobek langit dengan ekor api yang panjang. Bang! Prajurit kalajengking yang berada di tengah pertempuran sengit ingin menghindar, tetapi kerangka-kerangka itu telah menekannya lapis demi lapis, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bang! Bola api hantu itu meledak,
dan api biru langsung menyelimuti prajurit kalajengking itu. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun seolah-olah lemari es telah dibuka bang. Energi negatif yang gelap dan dingin dari bola api hantu menyelimuti sekelilingnya. Bola itu menyelimuti prajurit kalajengking dan kerangka-kerangka di sekitarnya. Api jiwa prajurit kerangka itu bergetar sejenak. Bola itu tidak dapat menahan kerusakan bola api hantu, dan aura dingin itu segera memadamkannya. Tidak ada aturan kekebalan terhadap kerusakan rekan satu tim di dunia ini. Tanda seru, prajurit kalajengking, di sisi lain, menerima kerusakan itu secara langsung. Mantra yang menyapu tidak merusak penampilan mereka, tetapi aura mereka jelas jauh lebih lemah. Firaun terkutuk, kendalikan situasi. Prajurit mayat hidup, bunuh para penyihir kerangka. Richard segera memberi perintah sambil mengawasi pertempuran dari belakang. Mereka tidak bisa membiarkan musuh mengeluarkan mantra mereka. Prajurit kalajengking segera menyerang ke depan dengan segala cara dan dengan paksa merobek celah. Prajurit mayat hidup mengikuti dari belakang dan melangkah ke jarak 30 meter. Tomahawk di tangan mereka terbang keluar. Pada saat ini, para Firaun yang terkutuk itu melepaskan mantra-mantra ofensif. Cahaya gelap berkelebat di udara, dan sebagian besar penyihir kerangka berhenti di jalur mereka. Kapak perang yang bertenaga dahsyat itu akhirnya menembus serangkaian prajurit kerangka dan pemanah kerangka. Mereka dengan kejam menebas tubuh para penyihir kerangka di belakang. Sebuah kekuatan besar meletus. Krak, itu langsung menghancurkan tulang-tulang putih lawan yang rapuh, dan tubuhnya berserakan di tanah. Ketika kapak perang itu kelelahan, para prajurit mayat hidup mengayunkan rantainya dengan ganas. Itu menyuntikkan kekuatan ke dalam kapak perang sekali lagi. Senjata mematikan yang bersinar dengan cahaya dingin itu seperti mesin pemotong rumput. Itu menebas secara horizontal ke arah penyihir kerangka itu. Krak, krak. Suara tulang yang patah terdengar terus-menerus. Pasukan Richard membantai hampir 2 tim penyihir kerangka. Pada saat ini, para prajurit kalajengking juga telah pulih dari serangan bola api hantu. Para prajurit yang marah ini menyerang para pemanah kerangka yang masih menembakkan anak panah. Mereka melampiaskan amarah mereka. Prajurit kalajengking mengalahkan pemanah kerangka dari 5 regu menjadi kerangka setelah 2 serangan. Banyak prajurit kerangka ingin menyerang Richard dan Firaun terkutuk di belakang sepanjang jalan, tetapi prajurit mayat hidup membunuh mereka semua. Setelah para prajurit kalajengking menyingkirkan para penyihir kerangka dan pemanah kerangka yang dapat melukai diri mereka sendiri, sejumlah prajurit kerangka yang tersisa dengan cepat berkurang menjadi 0 setelah para prajurit kalajengking dan prajurit mayat hidup menghabisi mereka. Ding, gelombang pasukanmu telah memusnahkan sekelompok hantu dan memenangkan pertempuran skala kecil. Kamu telah memperoleh 1.200 poin pengalaman. Richard sangat gembira ketika mendengar pemberitahuan sistem. Dia telah memusnahkan hampir sekelompok besar hantu dari roh tambang besi hingga sekarang. Aku mungkin bisa mencapai level 5 hari ini. Di era cemerlang, level 5 adalah awal permainan. Eksplorasi semacam ini terhadap perolehan yang tidak diketahui membuatnya bersemangat. Richard terus bergerak menuju terowongan di belakangnya setelah dia merapikan dan memastikan tidak ada ancaman peralatan peledak atau harta karun. Serangan para prajurit kerangka di jalan tidak pernah berhenti. Namun, keuntungan besar dalam jumlah hantu tidak dapat digunakan sepenuhnya di medan yang sempit. Tidak peduli seberapa keras hantu mencoba, mereka tidak dapat melewati para prajurit kalajengking. Richard melangkah ke ruang bawah tanah kedua tidak lama kemudian. Namun, monster yang ditempatkan di sini bukan lagi prajurit kerangka, tetapi suku mayat hidup lainnya, zombie. Zombie, level 3, potensi, elit 1 bintang. Keterampilan, tubuh zombie, peringkat E, pertahanan meningkat sebesar 70%. Kelincahan berkurang sebesar 50%. Kebal terhadap racun dan penyakit sampar. Infeksi peringkat E, tubuh terinfeksi penyakit sampar. Setelah tergores, semua atribut akan berkurang sebesar 2% setiap menit, hingga maksimum 30%. Bakat ras, mampu menyerap aura kematian untuk pulih dari cedera. Veter zombie, ketika jumlah zombie lebih dari 10, pertahanan meningkat sebesar 15%. Ketika jumlah zombie lebih dari 30, pertahanan meningkat sebesar 30% diaktifkan. Deskripsi, cabang dari ras mayat hidup. Mereka memiliki pertahanan yang layak. Ada 2 skuadron zombie. Di belakang zombie, ada 5 skuadron penyihir kerangka. Para prajurit kalajengking telah menerobos blokade para zombie.
Kapak orang mati telah bekerja sama dengan prajurit kalajengking beracun untuk memburu para penyihir kerangka. Firaun terkutuk telah bekerja sama dengan prajurit kalajengking beracun untuk memperjuangkan tempat bagi mereka. Para zombie berkulit tebal itu jelas tidak semudah para prajurit kerangka untuk dihadapi. Namun, satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi pasukan Twilight City adalah para penyihir kerangka di belakang. Pupil mata Richard mengecil ketika dia melihat para penyihir kerangka di belakang mulai merapal mantra. Prajurit kalajengking, perhatikan cara menghindar. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, segera aktifkan transformasi pasir. Transformasi pasir tidak kebal terhadap kerusakan sihir, tetapi dapat menyembuhkan luka dengan sangat baik. Itu setara dengan keterampilan penyembuhan cepat. Begitu suaranya jatuh, zombie di depannya menyerbu ke depan para prajurit kalajengking. Makhluk mayat hidup yang tampak ganas dengan gerakan kaku ini mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Prajurit kalajengking yang ditingkatkan ke level langka bahkan lebih ganas daripada zombie. Hus! Capit besi itu melambai dan mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk telinga. Krak! Ujung depan capit yang tertutup itu memiliki kait besi yang sangat tajam yang dipaku dengan kuat ke tubuh zombie. Prajurit kalajengking itu menarik dengan keras. Krak! Tubuh yang kering dan keras itu langsung terkoyak. Pertahanan yang kuat tidak ada apa-apanya di depan metode unik prajurit kalajengking untuk menerobos pertahanan. Namun, jumlah 2 skuadron sudah cukup untuk menahan para prajurit kalajengking untuk waktu yang lama. Hus! Bola api hantu di tangan para penyihir kerangka melesat keluar. Para penyihir kerangka dari 5 skuadron melancarkan serangan mereka pada saat yang sama. Hal ini menciptakan keributan besar. Seluruh ruang menjadi terang. Puluhan bola api hantu beterbangan dan menyelimuti seluruh ruang. Prajurit kalajengking, gunakan zombie untuk melindungi diri kalian. Jangan melawan. Para prajurit kalajengking mendengar perintah itu dan menyerbu ke depan. Mereka berdesakan bersama dan mengabaikan zombie yang menyerbu. Bang! Puluhan bola api hantu menghantam, dan gelombang udara yang besar meledak. Energi negatif yang dingin menyapu seperti badai. Bola api hantu menyelimuti seluruh area. Zombie yang dekat dengannya merasa seperti pikiran mereka dihantam oleh harta karun. Dan tubuh mereka tiba-tiba menjadi kaku. Mereka tidak dapat memperoleh kembali mobilitas mereka untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Firaun terkutuk dengan paksa mengendalikan zombie di sekitar prajurit kalajengking. Hal ini menyebabkan mereka berhenti di jalur mereka. Para zombie di belakang tidak dapat melewati zombie-zombie ini untuk menyerang prajurit kalajengking yang memberi mereka waktu yang berharga untuk pulih. Setelah prajurit kalajengking pulih dari dampak jiwa, ia dengan ganas mengayunkan penjepit besinya untuk memusnahkan zombie-zombie yang lambat di sekitarnya. Ia dengan paksa membuka celah. Prajurit mayat hidup itu juga melemparkan kapaknya untuk ketiga kalinya. Dalam sekejap, cahaya dingin menyala. Kaca, 10 zombie di belakangnya tidak punya waktu untuk menghindar, dan tubuh mereka meledak. Darah berceceran di seluruh tanah. Prajurit mayat hidup itu memanfaatkan kesempatan itu dan mengayunkan rantai besi. Prajurit mayat hidup itu menggunakan rantai itu untuk menghalangi para zombie yang mendekat. Para zombie itu bergerak lambat dan tidak punya cara untuk menghindar. Beberapa prajurit mayat hidup bergandengan tangan dan dengan paksa menggunakan rantai itu untuk membuka jalan bagi penyihir. Kerangka itu, para prajurit kalajengking itu memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang ke depan. Ledakan. Gelombang kedua bola api hantu kembali menerangi langit. Penyihir kerangka itu ingin langsung membunuh prajurit kalajengking itu. Namun, para prajurit kalajengking yang sudah bersiap itu sedikit lebih cepat. Hanya 3 dari mereka yang diselimuti. Ketiga prajurit ini dengan tegas mengaktifkan transformasi pasir dan menerima gelombang kerusakan. Prajurit kalajengking yang tersisa menyerang di depan para penyihir kerangka itu. Para prajurit kalajengking itu menghabisi para perapal mantra yang tidak memiliki kemampuan pertempuran jarak dekat itu ketika mereka sudah dekat dengan mereka. Kapak orang mati melihat bahwa situasinya telah stabil. Mereka mulai mengangkat kapak perang mereka dan membantai para zombie yang bergerak lambat di depan mereka. Tidak peduli seberapa gemuknya zombie itu, mereka tidak memiliki pertahanan penuh dari daging raksasa setengah logam itu. Kapak orang mati membantai musuh dengan sangat senang. 5 menit kemudian, ding gelombang pasukan yang kamu pimpin menghancurkan sekelompok pasukan mayat hidup dan memenangkan pertempuran skala kecil. Kamu telah memperoleh 1.500 poin pengalaman. Pengalaman pada panel status Richard melonjak lagi. Level
49.835/10.000. Hanya sedikit lebih dari 100 poin pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai level 5. Inti dari level 5 adalah awal dari perubahan kualitatif di era cemerlang. Itu adalah awal dari menjadi lebih kuat. Setelah seseorang mencapai level 5, seseorang secara resmi dapat memasuki dunia ini. Prasyarat untuk perubahan peringkat dan mempelajari keterampilan semuanya adalah level 5. Ini yang aku sebut naik level. Sebelum ini, aku memindai peta seolah-olah aku bermain di rumah. Dalam aura gembira, Richard segera melangkah ke lorong ketiga. Tanpa diduga, kali ini, para prajurit kalajengking yang mengintai di depan tidak diserang oleh para prajurit kerangka. Perjalanan itu damai, namun, ini membuat Richard meningkatkan kewaspadaannya ke tingkat tertinggi. Setelah dia bergerak maju selama 20 menit, para prajurit kalajengking di depannya yang mengintai jalan melaporkan kembali dan menemukan situasi baru. Richard menurunkan langkah kakinya dan mengikuti para prajurit. Penglihatannya yang sempit dan redup tiba-tiba terbangun setelah dia membungkuk melalui lorong berbentuk lengkung. Pemandangan di depannya membuat hatinya bergetar. Sebuah ruang bawah tanah berbentuk oval besar muncul di garis pandangnya. Tingginya lebih dari 50 meter, dan diameternya lebih dari 1 kilometer. Ruang bawah tanah ini memiliki lapisan tulang putih yang tebal seolah-olah jutaan orang terkubur di sana. Prajurit kerangka, zombie, hantu, pemanah kerangka, dan penyihir kerangka yang tak terhitung jumlahnya berada di tanah tulang putih. Tetapi yang paling mengejutkan adalah bagian tengahnya. Tanda seru, ada puncak gunung yang terbuat dari tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Peti mati hitam berada di puncak-puncak gunung. Misterius, gelap, dan menakutkan. Semua kata sifat negatif tidak dapat menggambarkan dampak visual dari pemandangan ini. Richard, yang sangat terkejut, tiba-tiba menyipitkan matanya. Tetapi ketika dia sadar kembali, kegembiraan yang tak terkendali segera muncul di hatinya. Sungguh orang yang baik, dia telah menemukan harta karun yang luar biasa. Dia mengambil 2 napas dalam-dalam sebelum dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Pikirannya berputar, mungkin ada lebih dari 3 tim besar prajurit kerangka yang ditempatkan di sini. Ada juga setidaknya 1 tim besar zombie dan hantu. Ada juga 4 hingga 5 skuadron pemanah kerangka dan 2 hingga 3 skuadron penyihir kerangka. Petik 2. Tatapan Richard berubah serius setelah dia dengan hati-hati mengukurnya. Jumlah suku mayat hidup ini benar-benar konyol. Dia harus terlebih dahulu memusnahkan pasukan ribuan suku mayat hidup ini jika dia ingin mendapatkan peti mati itu. Pada saat ini, dia melihat unit mayat hidup baru dari sudut matanya. Di bawah gunung tulang putih, para ksatria tulang putih yang menunggangi kuda mayat hidup berdiri seperti patung. Makhluk mayat hidup ini seluruhnya terbuat dari tulang putih, dan mereka membawa tombak ksatria tulang putih yang panjang. Ada sebanyak 5 tim, salah satu regu bahkan memiliki mahkota tulang di kepalanya. Auranya dipenuhi dengan tekanan. Richard tanpa sadar membuka panel statistik lawan. Komandan Bone Knight, level 5 prajurit elit, kekuatan meningkat sebesar 15%. Potensi, langka 2 bintang. Keahlian, tubuh tulang peringkat C kebal terhadap racun, kutukan, wabah, dan kekuatan meningkat sebesar 70%. Serangan peringkat C menggerakkan kuda mayat hidup untuk menyerang musuh, dan kecepatan meningkat sebesar 60%. Dampak meningkat sebesar 50%. Combo peringkat C menyerang 5 kali berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat. Tebasan berat peringkat C setelah menyerang, menggunakan kekuatan kuda mayat hidup untuk meluncurkan serangan fatal, mampu melepaskan 300% kekuatannya. Bakat ras, kecepatan lari meningkat sebesar 30%, dampak meningkat sebesar 30%. Entrapment charge, saat jarak pengisian lebih dari 30 meter, gaya tabrakan meningkat sebesar 20%. Saat jarak pengisian lebih dari 50 meter, gaya tabrakan meningkat sebesar 40%. Saat jarak pengisian lebih dari 100 meter, gaya tabrakan meningkat sebesar 60%. Itu juga dapat menyebabkan stun selama 5 detik. Deskripsi, kavaleri orang mati, yang terbaik adalah tidak berdiri di jalur pengisian mereka. Sial, semua skill mereka adalah prajurit C rank level langka. Mata Richard menyipit. Semua skill dari Bone Knight Commander meningkatkan kecepatan dan dampak. Karakteristik kavaleri dibawa ke ekstrim. Akan berakibat fatal jika lawan berlari. Ekspresinya berubah serius,
dan dia melihat para ksatria kerangka yang tidak mengenakan mahkota tulang. Level 4 potensi langka. Skill-skillnya sangat sama, tetapi atribut mereka jauh lebih rendah daripada Bone Knight Commander. Untungnya, tidak ada unit heroik yang ditemukan. Ini pasti berita terbaik. Memiliki komandan heroik dan tidak memiliki komandan heroik adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Dengan unit heroik, mereka bahkan mungkin tidak dapat masuk. Raungan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan semua unit mayat hidup di dunia bawah tanah menoleh untuk melihat pintu masuk terowongan. Musuh, para prajurit kerangka dan zombie, yang telah berkeliaran, tiba-tiba menyerbu seperti hiu yang telah melihat darah. Seluruh dunia bawah tanah menjadi gempar. Wajah Richard menjadi dingin. Semuanya, mundur ke dalam terowongan dan gunakan medan terowongan untuk bertarung. Prajurit kalajengking, ambil garis depan. Jangan bertarung, mundurlah saat bertarung. Richard memberikan serangkaian perintah yang menentukan, dan pasukan itu segera memiliki target. Kelompok itu mundur ke kedalaman terowongan dan bersiap untuk bertarung. Setelah beberapa napas, prajurit kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke terowongan bawah tanah seperti air pasang. Di tengah, masih ada sejumlah besar zombie dan hantu. Sekelompok kecil prajurit kalajengking beracun tidak dapat menghentikan begitu banyak musuh. Richard segera memberi perintah, tinggalkan 5 orang dari kapak orang mati. Sisanya, lawanlah prajurit kalajengking beracun. Mereka tidak memiliki cukup tenaga karena Richard memerintahkan satu tim kecil prajurit kalajengking beracun untuk menjaga bagian luar agar jalan belakang tidak terganggu. Jika barisan depan tidak dapat menghentikan musuh, itu akan sia-sia meskipun ada terlalu banyak orang di belakang. Dua tim kecil prajurit memblokir jalan dan menekan para zombie, hantu, dan kerangka mayat hidup yang gila. Richard menoleh untuk melihat Firaun terkutuk dan berkata, suruh prajurit kalajengking yang ditempatkan di luar untuk masuk dan segera membantu. Ya, Tuhan, ada banyak hal baik yang tersembunyi di tanah mayat hidup yang misterius ini, terutama peti mati di Gunung Tulang. Mereka tidak boleh melewatkannya. Mereka tidak peduli sekarang. Mereka harus memusatkan kekuatan mereka. Untuk pertama kalinya, Richard mengalami tirani taktik kerangka yang sombong. Kekuatan musuh tidak kuat, tetapi itu adalah pemandangan di mana orang tidak dapat melihat ujung garis dan tidak tahu kapan akan berhenti. Itu akan menciptakan tekanan psikologis yang sangat besar pada musuh. Richard memerintahkan pasukan untuk bertarung dan mundur pada saat yang sama. Dia menggunakan keuntungan medan untuk melahap jumlah mayat hidup. Untungnya, ini adalah area bawah tanah yang sempit. Jika dia harus diletakkan di tanah, dia mungkin akan ditenggelamkan oleh musuh dalam sekejap. Kapak orang mati, prajurit kalajengking beracun, dan Firaun terkutuk adalah 3 dalam 1. Mereka dengan kuat menangkis gelombang demi gelombang serangan. Tidak lama kemudian, ding gelombang levelmu telah naik ke level 5. Kamu dapat dengan bebas mengubah peringkat. Ding gelombang bakatmu, Desert Lord, telah dipromosikan. Kamu telah memahami lebih banyak kekuatan gurun. Saat Richard mendengar pemberitahuan sistem, sejumlah besar energi melonjak keluar dari tubuhnya. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Dan jauh di dalam garis keturunannya, semacam kemampuan dengan cepat terbangun. Akhirnya, dia telah mencapai level 5. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya. Ini bukan saatnya untuk bermalas-malasan. Tidak ada tempat baginya untuk mengubah peringkat dan mempelajari keterampilan. Dia menguatkan diri dan terus memimpin pertempuran. Dia adalah otak pasukan. Dia sangat diperlukan. 10 menit, 20 menit. Richard bahkan tidak tahu berapa banyak kerangka dan zombie yang telah dibunuh pasukannya ketika dia memerintahkan mereka untuk mundur ke ruang bawah tanah kedua untuk memburu zombie. Jumlah musuh bahkan tampaknya tidak melambat sama sekali. Aura beberapa pasukan telah turun ke titik beku. Firaun terkutuk telah lama kelelahan. Situasinya genting. Notifikasi sistem berdering saat ini. Ding gelombang Axe of the Dead, Poisonous Scorpion Warrior, Curse Pharaoh. Ketiga unit ini telah memperoleh banyak sekali experience melalui pertempuran. Level mereka telah ditingkatkan ke level 5. Richard, yang berada di bawah tekanan besar, tertawa terbahak-bahak. Dia telah menggertakkan giginya dan bertahan begitu lama hanya untuk saat ini. Peningkatan level tidak akan banyak membantu situasi saat ini. Namun, pasukan itu berbeda. Pada saat berikutnya, aura semua prajurit meningkat dengan cepat. Dan dalam beberapa tarikan napas,
mereka telah pulih ke puncaknya. Waktu pendinginan keterampilan mereka juga telah disegarkan. Aura mereka jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, ketiga tim menerima bonus atribut unik dari seorang prajurit elit setelah mereka mencapai level 5. Poisonous Scorpion Warrior, level 5 prajurit elit, kekuatan meningkat sebesar 15%. Axe of the Dead, level 5 prajurit elit, kekuatan meningkat sebesar 15%. Curse Parao, level 5 prajurit elit, kerusakan sihir meningkat sebesar 15%. Richard bersemangat. Dia menginginkan peti mati itu, pasti situasi segera berubah setelah pasukan kembali ke kondisi puncak mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka berada di ambang kehancuran. Sekarang, mereka telah menjadi tembok batu yang secara paksa memblokir gelombang serangan musuh. Mereka berdiri diam. Pada saat ini, para prajurit kalajengking yang ditempatkan di depan terowongan akhirnya tiba di medan perang. Para prajurit kalajengking yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini masih berada di level 4. Richard segera memerintahkan mereka untuk mengambil garis depan. Tanda seru. Dengan tambahan tim prajurit kecil, serangan gencar para zombie, hantu, dan kerangka mayat hidup tidak dapat lagi menggoyahkan garis pertahanan. Kapak orang mati juga kembali ke posisi normalnya. Kerumunan musuh yang begitu padat adalah target terbaik. Tomahawk bersiul, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pertempuran berlangsung selama 2 jam penuh setelah pasukan naik level. Ketika para prajurit kalajengking yang baru saja tiba mencapai level 5, zombie, hantu, dan kerangka mayat hidup di depan mereka mulai menipis. Pada akhirnya, tidak ada tanda-tanda mereka sama sekali. Ding gelombang Anda memblokir sejumlah besar serangan mayat hidup dan memenangkan pertempuran berukuran sedang. Anda telah memperoleh 6.000 poin pengalaman. Level saat ini, 6.000 per 50.000. Richard menarik napas dalam-dalam. Tidak mudah. Setelah dia membaca pemberitahuan itu sekali lagi, dia tersenyum. 6.000 poin pengalaman. Ini terlalu kaya. Meskipun ronde ini agak melelahkan, hadiahnya juga bagus. Itu bukan kerugian. Namun, setelah mereka mencapai level 5, pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level meningkat 10 kali lipat. Tidak akan begitu cepat untuk naik level berikutnya. Richard menoleh untuk melihat pasukan yang melemah. Dia memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat. Baru saat itulah dia punya waktu untuk membuka panel sistem untuk memeriksa bakatnya yang baru dipromosikan. Bakat, Desert Lord, bakat pertumbuhan khusus, level saat ini B, Anda adalah penguasa gurun. Anda dapat memprediksi kedatangan badai pasir, dan badai pasir akan menghindari wilayah Anda. Anda juga telah menguasai kemampuan transformasi gurun pasir. Pasir, peringkat B, menyebabkan tubuh menjadi transformasi pasir, mengurangi 99% kerusakan fisik yang diterima, mengurangi 30% kerusakan sihir yang diterima, dan dapat melahap pasir untuk pulih dengan cepat dari cedera. Berlangsung selama 15 menit. Waktu pendinginan, 1 jam. Anda dapat memberikan kekuatan Anda kepada pasukan yang Anda rekrut. Setelah Anda memberikannya, bawahan Anda akan menerima keterampilan peringkat C, transformasi gurun pasir. Desertifikasi transformasi pasir, peringkat C, mengurangi 99% kerusakan fisik yang diterima. Dapat melahap pasir untuk memulihkan diri dari cedera. Berlangsung selama 10 menit. Waktu pendinginan, 2 jam. Sangat kuat. Sedikit kejutan melintas di mata Richard. Dia tidak menyangka bahwa bakatnya akan memiliki peningkatan atribut yang sangat besar setelah naik level. Salah satu hal yang membuatnya merasa lebih baik adalah bahwa badai pasir akan menghindari wilayahnya. Bakatnya bahkan dapat menghindari bencana alam. Ini agak aneh, tapi itu tidak masalah. Dia memiliki selera yang kuat, jadi dia bisa menerima lebih banyak. Dia melihat pasukan di sampingnya dari sudut matanya dan tiba-tiba berpikir. Aku ingin tahu apakah aku dapat meningkatkan level keterampilan transformasi pasir yang kuberikan kepada para prajurit. Saat dia memiliki pemikiran yang lebih dalam, dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan di kedalaman garis keturunannya mulai melonjak. Cahaya seperti pasir kuning melonjak di telapak tangannya dan langsung menyelimuti semua prajurit. Setelah beberapa napas, semua pasukan tiba-tiba merasakan energi agung yang tak terlukiskan yang menyembur keluar dari tubuh mereka. Ding gelombang di bawah anugerahmu, pasukanmu telah menguasai. Lebih banyak kekuatan gurun, skill transformasi pasir telah ditingkatkan. Level saat ini,
C-Rank. Transformasi pasir, C-Rank, transformasi pasir pada tubuh, mengurangi serangan fisik hingga 99%. Itu dapat melahap pasir kuning untuk pulih dari cedera. Berlangsung selama 10 menit. Waktu pendinginan, 2 jam. Ketika Richard mendengar pemberitahuan sistem, dia langsung kewalahan oleh kejutan besar. Bakat ini benar-benar menantang surga. Tapi pertumbuhan, 3 kata ini memang dewa sejati dunia. Setelah transformasi pasir pasukan ditingkatkan dari D-Rank ke C-Rank, durasinya telah ditingkatkan dari 5 menit menjadi 10 menit. Tambahan 5 menit memberinya lebih banyak ruang untuk beroperasi. Tentu saja, transformasi pasir B-Rank-nya bahkan lebih tidak biasa. Tidak hanya berlangsung selama 15 menit, tetapi juga bisa kebal terhadap 30% kerusakan sihir. Jika Richard terus naik level, apakah dia benar-benar akan kebal terhadap 99% dari semua skill fisik dan sihir? Masa depannya cerah. Richard, yang sedang dalam suasana hati yang baik, menunggu pasukan pulih ke kondisi puncak mereka dan segera memberi perintah untuk menyerang. Tulang-tulang putih dan tubuh zombie ada di mana-mana. Dia tidak dapat menghitung berapa banyak dari mereka yang telah terbunuh. Ketika dia melihat tanah tulang-tulang putih yang menakutkan itu lagi, lebih dari separuh ruang yang sebelumnya ramai telah dibersihkan. Saat ini, hanya tersisa 3 skuadron pemanah kerangka, 2 skuadron penyihir kerangka, 4 skuadron ksatria kerangka, dan 1 skuadron komandan ksatria tulang. Pasukan ini tidak bergerak. Mereka menjaga gunung tulang dengan sekuat tenaga. Tatapan Richard menyapu mayat hidup di bawah. Dia melihat peti mati hitam di atas gunung tulang. Dengan begitu banyak prajurit yang melindunginya, harta macam apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Mata kosong komandan ksatria tulang langsung menatapnya saat dia muncul. Kuda mayat hidup di tanah menggoyangkan kukunya dan dengan gelisah menggelengkan kepalanya seolah-olah siap untuk menyerang kapan saja. Pada saat ini, api jiwa para pemanah kerangka dan penyihir kerangka menyala satu persatu. Mereka menoleh bersama dengan para ksatria kerangka. Mata Richard menyipit. Pasukan belakang akan mundur ke lorong, prajurit kalajengking beracun akan memikat musuh. Namun, begitu perintah diberikan, tidak perlu memikat mereka. Para pemanah kerangka dan penyihir kerangka langsung menyerang mereka. Hus! Bola api biru hantu dan anak panah tulang putih bersiul di langit. Itu membentuk zona kematian. Namun, karena jangkauannya tidak cukup, mereka tidak dapat memberikan kerusakan apapun kepada mereka. Adegan itu sedikit canggung. Richard tidak menurunkan kewaspadaannya. Mundur ke terowongan dan terus gunakan medan untuk membunuh musuh. Para pemanah kerangka dan penyihir kerangka menekan mereka saat ini. Meskipun tidak ada barisan depan, garis pertempuran yang dibentuk oleh 2 barisan belakang sangat kuat. Serangannya terus-menerus. Namun, setelah mereka kembali ke terowongan, kerusakan yang disebabkan oleh tembakan terkonsentrasi musuh segera berkurang beberapa kali lipat. Tekanannya sangat berkurang. Richard memimpin pasukan untuk berjaga di sudut berbentuk V. 15 tentara mayat hidup berdiri sekitar 25 meter dari terowongan. Begitu para pemanah kerangka dan penyihir kerangka berbelok di sudut, tomahawk di tangan mereka segera terlempar keluar. Swing peringkat D. Setelah melempar tomahawk, Anda dapat menggunakan rantai yang melilit lengan Anda untuk menarik tomahawk dan melakukan serangan terus-menerus. Dengan kemampuan untuk mengendalikan tomahawk dari jauh, para prajurit mayat hidup bahkan tidak perlu memanggil tomahawk. Pemanah kerangka kurus dan penyihir kerangka tidak dapat menahan satu serangan pun. Keunggulan medan ini sangat cocok untuk melawan para prajurit rapuh yang tidak memiliki pahlawan untuk memerintah mereka dan tidak tahu cara beradaptasi. Pertempuran berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan tidak ada lagi musuh di sekitar sudut. Richard segera kembali ke ruang bawah tanah bersama pasukannya. Saat ini, hanya ada 1 skuadron penyihir kerangka dan 5 tim kecil komandan ksatria tulang di tanah tulang yang luas. Namun, kali ini, tidak peduli bagaimana prajurit kalajengking di depan mereka memprovokasi mereka, pihak lain tetap tidak tergerak. Mereka hanya memperhatikan mereka dengan waspada. Jelas, tanggung jawab utama kedua pasukan ini adalah menjaga peti mati di Gunung Tulang. Tatapan Richard dingin. Karena mereka tidak dapat memikat makhluk undead, maka mereka akan memakan semuanya. Semuanya, serang. Setelah para ksatria kerangka menyerang, segera aktifkan transformasi pasir. Abaikan mereka, bunuh para penyihir kerangka terlebih dahulu. Para ksatria kerangka itu kuat, tetapi mereka semua adalah dealer kerusakan fisik. Setelah naik level,
skill transformasi pasir memiliki 10 menit penuh. Itu bisa memakan para penyihir kerangka terlebih dahulu dan kemudian berbalik untuk menghadapi Komandan Ksatria Tulang. Tambahan 5 menit setelah transformasi pasir naik level memberi Richard kepercayaan diri untuk menghadapinya dengan tenang. Setelah dia memasuki tanah tulang, kakinya menghancurkan tulang-tulang di bawah kakinya dan membuat suara retakan yang tajam. Saat pasukan itu perlahan mendekat, api jiwa Komandan Ksatria Tulang perlahan bangkit. Kuku kuda terus menghentak tanah. Mereka tampak semakin sabar. Ketika para prajurit Kalajengking mendekat 200 meter dari Komandan Ksatria Tulang, mereka benar-benar membuat marah para Ksatria Kerangka. 4 regu kecil dari ras Langka, para Ksatria Kerangka Putih, di bawah kepemimpinan regu kecil dari ras Langka, Komandan Ksatria Tulang Putih. Mereka memegang kendali dengan erat dan memegang tombak kerangka yang tajam. Mereka menyerang pasukan Twilight City. Bok, bok, kuku kuda memercikkan tulang-tulang yang patah ke tanah. Serangan kelima regu itu seperti serangan 1000 kavaleri. Itu datang dengan momentum yang mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami. Semua prajurit di Twilight City mulai berubah menjadi pasir ketika para ksatria kerangka melancarkan serangan mereka. Richard juga mulai mengalirkan kekuatan di tubuhnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi keadaan yang terdiri dari butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat ajaib. Serang. Dengan perintah, para prajurit Kalajengking di depan segera meluncurkan serangan balik ke para ksatria kerangka. Tanda seru, tanda seru. Ta, 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 ta. Semakin jauh jarak serangan ksatria kerangka itu, semakin mengerikan momentumnya. Setelah lebih dari 10 napas, para prajurit Kalajengking di depan bertabrakan dengan para ksatria kerangka. Bang! Prajurit Kalajengking mengayunkan capit besi, dan ksatria kerangka itu langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Dan seluruh tubuhnya bahkan berserakan ke kerikil di tanah. Bang! 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 Kuku kuda menginjak ribuan prajurit. Di jalur serangan ksatria kerangka, tubuh prajurit Kalajengking meledak satu demi satu. Prajurit mayat hidup, yang memegang kapak perang di tangannya, memanfaatkan kesempatan ini dan bersiul. Kedua belah pihak bergerak saling mendekat, dan kecepatan mereka terlalu cepat. Selama serangan, ksatria kerangka tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung terkena kapak perang. Kaca, kapak perang menembus tulang rusuk dan tertanam kuat di tubuh. Kecepatan beberapa ksatria kerangka terlalu cepat dan langsung melewati prajurit mayat hidup. Dalam sekejap, jarak batas rantai kapak perang tercapai. Prajurit mayat hidup menarik dengan keras, dan rantai tiba-tiba lurus. Di bawah inersia yang besar, para ksatria kerangka melepaskan kuda mereka, dan mereka menabrak tulang-tulang putih, memercikkan pecahan tulang ke tanah. Dua prajurit mayat hidup yang melemparkan kapak perang memicu eksekusi jiwa. Mereka langsung memadamkan api jiwa para ksatria kerangka dan kuda-kuda mereka. Hus! Api jiwa ksatria kerangka meledak. Tombak panjang bersiul, dan prajurit mayat hidup tidak dapat menghindarinya bahkan jika ia mau. Tubuhnya meledak, dan pasir beterbangan di mana-mana. Pasukan Twilight City tidak mampu menghentikan para ksatria kerangka yang mengerikan itu. Tubuh mereka hancur seperti bola pasir. Namun dalam sekejap mata, tubuh mereka yang hancur dengan cepat pulih. Setelah satu putaran serangan, para ksatria kerangka itu membayar harga dengan beberapa korban dan membunuh pasukan Twilight City. Namun, di bawah kekebalan 99% terhadap kerusakan fisik, pasukan Twilight City tidak mati dalam pertempuran. Di bawah serangan para ksatria kerangka, Richard juga merasakan sensasi ajaib pemulihan cepat setelah dia hancur berkeping-keping. Setelah kedua belah pihak berpapasan, pasukan Twilight City menerkam para penyihir kerangka yang merapal mantra di belakang para ksatria kerangka. Jumlah penyihir ini terlalu banyak. Jika mereka merapal mantra tanpa menahan diri, pasukan Starlight City tidak akan mampu bertahan bahkan jika mereka mengaktifkan transformasi pasir. Sebelum mereka mendekat, ratusan bola api hantu menutupi langit. Hus! Hus! Mereka jatuh seperti hujan meteor. Bang! Saat mereka meledak, area sekitarnya meledak menjadi api dingin. Untungnya, musuh tidak memfokuskan tembakan mereka pada beberapa target. Itu menutupi seluruh area, dan tingkat mematikannya sangat berkurang. Prajurit Kalajengking beracun dan kapak orang mati yang dapat dengan cepat memulihkan darah menyerbu ke tim penyihir kerangka yang menahan kerusakan yang disebabkan oleh bola api hantu. Tanpa penyangga di barisan depan, kemampuan penyihir kerangka yang menantang surga tidak dapat ditampilkan.
Pasukan yang menyerang dengan amarah segera membuat kerangka-kerangka ini merasakan apa arti kematian yang sebenarnya. Pada saat ini, para ksatria kerangka menyerang balik dengan tombak mereka dan mereka ingin menghentikan para prajurit kalajengking dan prajurit mayat hidup. Namun, pasukan yang telah mengaktifkan transformasi pasir sama sekali mengabaikan para ksatria kerangka. Satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi mereka adalah para penyihir kerangka. Firaun terkutuk, gunakan tubuhmu untuk menghentikan para ksatria kerangka. Richard memerintahkan dengan dingin. Para ksatria kerangka kebal terhadap kutukan. Firaun terkutuk tidak akan efektif bahkan jika ia mengucapkan mantra pada saat ini. Akan lebih baik menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Dengan pasir, mereka tidak akan mati. Firaun terkutuk segera menyerang para ksatria kerangka. Bang! Mereka meledak menjadi kerikil di bawah dampak yang mengerikan. Kemudian, tubuh mereka dengan cepat mengembun. Serangan bunuh diri ini memberi waktu yang berharga bagi pasukan itu. Di bawah serangan gencar para prajurit mayat hidup dan prajurit kalajengking, para penyihir kerangka itu dengan cepat dimusnahkan. Ketika satu-satunya ancaman di darat telah disingkirkan, pasukan itu segera berbalik dan mengarahkan tombak mereka ke para ksatria kerangka yang tangguh. Mereka menyerbu ke depan. Para ksatria kerangka tingkat langka itu masih mudah dihadapi, tetapi komandan ksatria tulang tingkat langka membuat Richard sangat menderita. Setiap kali para ksatria kerangka menyerang ke depan, mereka akan menyebabkan sejumlah besar kerusakan pada para prajurit kalajengking di barisan depan. Ketika mereka menusukkan tombak mereka ke depan, tubuh musuh akan meledak. Para prajurit kalajengking sama sekali tidak dapat menangkis di bawah kecepatan dan dampak yang mengerikan itu. Bahkan lebih tragis lagi ketika diinjak-injak oleh seekor kuda. Mereka dapat ditendang sejauh 7 hingga 8 meter. Adegan tubuh mereka yang hancur menjadi pasir halus dapat terlihat dari waktu ke waktu. Untungnya, skill transformasi pasir telah sangat diperkuat sebelum pertempuran. Ini adalah kasus kematian pertama saat transformasi pasir diaktifkan. Richard memiliki harapan besar pada kapak orang mati. Senjata pembunuh hebat mereka, eksekusi jiwa. Peluang skill eksekusi jiwa ini dipicu pada ksatria kerangka juga telah banyak berkurang. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain memobilisasi Firaun terkutuk dan prajurit kalajengking untuk menggunakan tubuh mereka untuk membatasi serangan para ksatria kerangka. Di bawah serangan terkonsentrasi dari kapak orang mati, pasukan langka yang berjumlah 10 ini akhirnya dibunuh oleh kuda. Selama seluruh proses, para prajurit kalajengking terlempar rata-rata 7 atau 8 kali. Jika bukan karena badai pasir, 3 nyawa tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Ketika ksatria kerangka terakhir jatuh, Richard melihat pasukan yang tersisa kurang dari 1 menit di badai pasir dan menghela napas panjang. Pertempuran yang berlangsung kurang dari 10 menit ini jauh lebih sulit daripada membersihkan beberapa kelompok besar prajurit kerangka. Jika itu orang lain, bahkan jika pasukan itu beberapa kali lebih kuat darinya, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan komandan ksatria kerangka itu. Pasukan langka itu terlalu kuat. Transformasi pasir, Dewa Abadi. Ding gelombang pasukan yang kamu pimpin telah melenyapkan sekelompok unit mayat hidup dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran mini. Kamu telah memperoleh 1000 poin pengalaman. Ding gelombang kutukan Firaun, prajurit kalajengking beracun, kapak orang mati. Setelah banyak pertempuran, level mereka telah meningkat. Level saat ini, 6. Richard melihat pasukan yang semua keterampilannya telah disegarkan setelah mereka naik level dan aura mereka telah kembali ke kondisi puncak mereka. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah Richard keluar, pasukan itu telah naik level 2 kali berturut-turut. Dan kekuatan mereka telah meningkat dengan selisih yang besar. Dia sangat gembira. Dia melihat peti mati hitam di Bukit Tulang. Jantungnya berdebar kencang. Pasukan mayat hidup ini pastilah musuh tersulit yang pernah dia lawan. Jika dia menyeret mereka ke tanah berpasir untuk bertarung dalam pertempuran yang sulit, dia tidak punya pilihan selain mundur. Bahkan dengan keuntungan geografi, dia harus berjuang selama beberapa jam sebelum dia bisa memenangkan perang ini. Buah kerja keras mereka menjadi sangat manis saat ini. Untuk melindungi ini dengan begitu banyak prajurit, apa yang disembunyikan di peti mati ini? Tulang-tulang ditumpuk di atas gunung, dan peti mati hitam itu diukir dengan pola tengkorak gelap yang tak terhitung jumlahnya. Dengan latar belakang seperti itu menakutkan tetapi juga sangat mulia. Richard sangat bersemangat,
dia membuka panel statusnya dengan penuh antisipasi setelah dia memimpin pasukan ke jarak tertentu. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa panel atribut tidak menunjukkan apapun. Seolah-olah peti mati itu hanyalah batu dan kerikil biasa. Pasti ada yang salah. Dia tidak terburu-buru maju. Dengan lambaian tangannya, dia meminta Firaun terkutuk untuk menjelajah. Krak, krak, Firaun terkutuk itu menginjak tulang-tulang putih dan pergi ke puncak gunung. Buka peti matinya. Firaun terkutuk ini membawa tongkat kayu layu dan mengenakan mahkota warna-warni di kepalanya. Dua pita tergantung dari telinganya hingga lehernya. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan perlahan membuka peti mati tetapi tidak berhasil selama upaya pertama karena terlalu berat. Kemudian, ia membungkuk dan memasukkan tongkat kayu yang layu ke celah antara perban di pinggangnya. Ia menggunakan kedua tangannya untuk mengerahkan kekuatan. Kaca, peti mati batu mengeluarkan serangkaian suara dan perlahan-lahan dipindahkan. Cahaya yang sangat gelap meledak keluar dari peti mati seolah-olah ada jurang tak berdasar yang tersembunyi di dalamnya. Dalam sekejap, cahaya gelap itu mengembun menjadi tangan bengkok yang tak terhitung jumlahnya dan menarik Firaun terkutuk itu langsung ke dalam peti mati. Bang! Tutup batu peti mati mengeluarkan suara tabrakan yang teredam dan kembali ke posisi awalnya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Pasukan itu, yang berdiri puluhan meter jauhnya dan berjaga-jaga, tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Jantung Richard berdebar kencang ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Apa yang ada di dalam peti mati? Apakah ada makhluk hidup? Adegan tak terduga ini membuat Richard bingung. Richard tidak mau menyerah dan membuka panel statistiknya lagi. Tapi kali ini, detail peti mati muncul. Peti pengorbanan, level, spesial, karakteristik, dapat mengorbankan tipe prajurit yang sama untuk mendapatkan unit pahlawan. Semakin kuat prajurit yang dikorbankan, semakin kuat unit pahlawan yang lahir. Tanda seru, prajurit yang dikorbankan saat ini, kutukan Firaun level 6, Elit 3 bintang potensi pahlawan saat ini, peringkat E. Deskripsi, item spesial, hanya dapat digunakan sekali. Peti pengorbanan, semakin kuat prajurit yang dikorbankan, semakin kuat unit pahlawan yang lahir. Setelah dia membaca informasi itu beberapa kali, kegembiraan yang tak kenal takut muncul di hati Richard. Barang bagus, barang bagus. Seperti yang diharapkan dari upaya hebat yang telah dia lakukan. Dia bisa menghabiskan sumber daya untuk merekrut pasukan lagi jika mereka pergi. Namun, unit pahlawan itu unik, dan orang bisa menemukannya secara kebetulan. Menggunakan lebih dari 10 pasukan untuk ditukar dengan seorang pahlawan, uang darah. Richard menoleh untuk melihat Firaun terkutuk di belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan mereka untuk menuju ke Gunung Tulang. Makhluk-makhluk mayat hidup tidak mengenal rasa takut dan dengan tegas melaksanakan perintah Richard. Mereka segera menginjak Gunung Tulang dan mencapai puncak. Setelah Firaun terkutuk kedua membuka peti mati, cahaya gelap muncul lagi. Tangan-tangan bengkok yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menarik semua Firaun terkutuk di sekitar mereka dan menyeret mereka ke dalam peti mati. Adegan ini membuat kulit kepala orang-orang menjadi mati rasa. Setelah lebih dari 10 Firaun terkutuk ditarik ke dalam peti mati itu tidak lagi tertutup. Itu masih memancarkan cahaya gelap seolah-olah terhubung ke neraka dan jurang. Ketika Richard melihat bahwa situasinya telah stabil, dia membuka panel statistiknya. Peti pengorbanan, level, khusus, karakteristik, dapat mengorbankan jenis prajurit yang sama dan mendapatkan unit pahlawan. Semakin kuat prajurit kurban, semakin kuat pula unit pahlawan yang lahir. Tipe prajurit kurban saat ini, 15 Firaun terkutuk level 6, Elit 3 bintang potensi pahlawan saat ini, peringkat D. Deskripsi, item spesial, hanya dapat digunakan sekali. Setelah lebih dari 10 mumi, potensi pahlawan meningkat dari peringkat E ke peringkat D. Peringkat D, sayang sekali aku tidak memiliki Firaun kutukan lagi. Richard tidak bisa menahan rasa sedikit menyesal. Jika ada beberapa ratus pasukan, bukankah dia akan mampu melahirkan pahlawan peringkat AB atau bahkan peringkat A? Pada saat ini, sistem emas hitam menyala. Sacrifice Coffin dapat mengorbankan 100 sarang pasukan mumi untuk meningkatkan potensi pahlawan ke peringkat C. Dapat mengorbankan 1000 sarang pasukan mumi untuk meningkatkan potensi pahlawan ke peringkat B. Sacrifice a Special Treasure, jantung mumi dapat meningkatkan potensi pahlawan yang direkrut ke peringkat A.
Catatan, sakrifis Coffin akan melahirkan pahlawan dalam 1,5 jam. Harap lakukan pengorbanan sesegera mungkin. Hahaha, seperti yang diharapkan darimu, Black Gold System. Gelombang ini benar-benar gila. Richard kewalahan secara emosional. Dia segera membuka trading market. Dia mencari jantung mumi terlebih dahulu. Namun, yang disesalkannya, itu sama sekali kosong. Harta karun unik yang dapat meningkatkan potensi mumi ke peringkat A jelas merupakan sesuatu yang tidak mudah diperoleh. Untungnya, ada waktu penyangga selama 1,5 jam. Dia segera memposting pesan di area hadiah, harta karun unik, jantung mumi. Dia memasang sisa 90.000 unit sumber daya, yang segera membawa hadiah ini ke garis depan. Pada saat ini, diskusi tentang dia di forum chat hanya mereda untuk sementara waktu. Dan banyak penguasa masih memperhatikannya. Ya Tuhan, Bos King Qiu telah muncul lagi. Apakah ada yang punya hati mumi? Kita bisa pergi ke Bos King Qiu dan mendapatkan banyak uang kali ini. Harta macam apa hati mumi itu? Apakah tingkatnya begitu tinggi? Tidak ada yang menjual di forum. Mengapa King Qiu dapat memperoleh 100.000 unit sumber daya dengan cepat dan memasang hadiah untuk harta karun sementara aku dalam keadaan yang menyedihkan? Diskusi tentang dia terus berlanjut. Setelah Richard memasang hadiah, dia juga mencari jejak hati mumi di pos. 1 jam setelah dia melihat bagaimana 2/3 waktu telah berlalu, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masih tidak ada apa-apa. Tidak ada berita tentang hati mumi sama sekali. Sepertinya aku hanya bisa membeli 100 sarang pasukan dan meningkatkan potensiku ke peringkat C. Untuk meningkatkannya ke peringkat B diperlukan 1.000 sarang pasukan, total 500.000 unit sumber daya. Masih ada setengah jam tersisa, jadi dia tidak punya pilihan. Waktu perlahan berlalu. Tepat saat Richard hendak menarik hadiah dan menggunakan sumber daya untuk membeli sarang pasukan, nama akun yang dikenalnya tiba-tiba muncul di pesan pribadinya. Mana meriam Italia sialanmu, kakak King Qiu, aku melihat postinganmu, hahaha, sungguh kebetulan. Aku kebetulan memiliki hati mumi di tanganku. Richard terkejut. King Qiu, benarkah? Mana meriam Italia sialanmu? Tentu saja. Richard sangat gembira. Orang ini adalah bintang keberuntungannya yang selalu muncul di setiap momen kritis. Mana meriam Italia sialanmu? Tapi jantung mumi di tanganku ini bukan milikku, melainkan milik kakakku. Apa kau menutup obrolan pribadimu dengan orang asing? Kakakku tidak bisa menghubungimu, jadi dia membiarkanku bertukar. Kakak King Qiu, kakakku benar-benar memiliki kaki yang jenjang dan suka memakai sutra hitam. Hehehe, aku menyesalinya sekarang. Richard tidak sabar untuk bertanya. King Qiu, berapa harganya? Mana meriam Italia sialanmu, kakak King Qiu? Kakakku mengatakan bahwa jantung mumi itu gratis. Richard tercengang. Gratis. King Qiu, apa dia punya syarat lain? Mana meriam Italia sialanmu? Kau mengingatkan kami tentang penjara bawah tanah bintang 2 dan menyelamatkan nyawa kami. Kali ini, aku ingin membalas budi. Kakak King Qiu, jantung mumi adalah harta karun unik yang diperoleh dari peti harta karun bintang 4. Pasukan saudara perempuanku hampir musnah hanya untuk mendapatkan peti harta karun itu. Jika Anda ragu, Anda dapat mencari nilai barang ini. Jika Anda tidak menginginkannya, Anda tidak dapat menjualnya apapun yang terjadi. Suasana hati Richard menjadi sedikit bingung. Meskipun orang ini biasanya agak lucu, karakternya tidak buruk, dan dia bisa bergaul dengan baik. Setelah Richard berpikir sejenak, dia menjawab, King Qiu, aku berutang budi padamu kali ini. Di mana meriam Italia sialanmu segera menjadi bersemangat. Di mana meriam Italia sialanmu, untuk apa saudara? Di masa depan, Anda akan memanggil saya saudara ipar, dan saya akan memanggil Anda saudara. Mari kita bicarakan masalah kita. Sudut mulut Richard berkedut. Badut ini, King Qiu, Anda dapat pergi dan mengarahkan hadiah tempat untuk membelinya. Sedikit sumber daya itu bisa menjadi kompensasi. Di mana meriam Italia sialanmu? Tidak, kakak King Qiu, ini untuk membalas budi Anda. Ini adalah masalah yang terpisah. King Qiu, pasukan saudara perempuanmu telah menderita cukup banyak korban. Dia pasti membutuhkan sumber daya untuk mengisi kembali kekuatannya. Penjara bawah tanah berskala besar akan dibuka pada akhir bulan, jadi jangan biarkan ini menunda Anda. Itu tidak sepadan. Di mana Canon Italia sialan Anda akhirnya setuju ketika dia mendengar ini. Sesaat kemudian,
Peningkatan sistem berbunyi. Pihak lain telah menerima hadiahnya. Richard bersemangat saat dia mengambil jantung mumi dari ruang sistem. Di tangannya, sebuah benda abu-abu, keras, seperti batu seukuran kepalan tangan muncul. Jantung mumi, level, spesial, karakteristik, sebuah hati ditarik keluar dari mumi level 25. Ini memiliki efek yang luar biasa pada mumi. Itu dapat secara langsung mengubah pengguna menjadi pahlawan mumi. Potensinya tergantung pada kekuatan mumi. Catatan, hanya dapat digunakan pada mumi. Deskripsi, harta karun yang unik. Itu dapat membuat mumi menjadi gila. Richard menarik napas dalam-dalam saat jantung ini ditarik keluar dari mumi pahlawan level 25. Dia berutang banyak pada kebaikan ini.